Pada hari Sin Mei Bai Ningbing pergi ke luar negeri. Dia menarik lengan bajuku dengan mata merah dan berkata, "Kakak, kamu harus menungguku kembali, jangan pindah cinta." Aku mengangguk sambil tersenyum, setuju lalu langsung memblokir semua kontaknya. Malam itu juga membawa barang-barang pulang ke kampung halaman untuk bertani. Suatu hari, halaman rumahku yang sederhana dipilih oleh kru program kehidupan pedesaan. Sebagai lokasi syuting, bintang top Bai Ningbing memakai topi jerami mendorong pagar. Pintu menghadap kamera, tersenyum manis. "Halo semua, ini adalah tempat tinggalku saat kecil. Aku sedang berjongkok di kebun sayur, mencabut lobak, mengangkat kepala langsung bertemu dengan matanya yang tiba-tiba gelap dan dingin." Malam itu, topik panas meledak. Bai Ningbing Sin Mei, kekasih masa kecil misterius bintang top. Kenapa dia kabur? Tanda pagar. Dengan gemetar aku membuka Weibo. Postingan terbaru berasal dari 5 menit kemudian. Catatannya adalah Bai Ningbing. "Suyan, kamu sebaiknya jelaskan dengan jelas. Kenapa di hari pertama aku pulang ke negara ini, rumahmu kebetulan pindah?" Kabar Bai Ningbing pulang ke negara adalah, aku melihatnya di TV warung kecil di pintu masuk desa. Saat itu aku sedang menggigit es loli dan bermain catur dengan Lawang. Kepala Lawang menyipitkan mata. Pembawa acara berita hiburan di TV. Suaranya bisa menusuk atap rumah. "Kabar penting, aktris internasional Bai Ningbing hari ini secara resmi pulang ke negara untuk berkembang." Aktris jenius yang di usia 24 tahun sudah memenangkan penghargaan aktris terbaik di festival film internasional. Setiap gerak-geriknya sangat diperhatikan. Tanganku gemetar, meriam hampir jatuh di kakinya sendiri. Lawang bersungut-sungut, "Makan kuda saya. Bocah, fokuslah. Kemampuan anehmu jauh kalah dengan bakat bertanimu." Aku menatap layar televisi. Bai Ningbing keluar dari jalur VIP bandara. Kacamata hitam menutupi setengah wajahnya. Dagu yang terlihat, garapannya tajam dan dingin. Lampu kilat berkedip-kedip tak henti. Dia melambaikan tangan ringan ke kamera tanpa senyum. Dikawal dengan cepat oleh pengawal dan staf. Bagaikan dua orang yang berbeda dengan gadis yang selalu menangis sambil menarik lengan bajuku di masa lalu. Lawang mencuri pandang ke televisi mengikuti sorot mataku. Gadis ini cantik, memang cantik, tapi terlihat menyebalkan. Aku menarik kembali pandanganku, memasukkan es loli yang hampir meleleh di tanganku ke dalam mulut. Dinginnya sampai gigi sakit tidak kenal. Kataku dengan suara agak tak jelas, "Cuma nonton TV saja." Translate_text. Mana sanggup menyamai selebriti besar seperti dia. Bos Wang menggelengkan kepala 2 kali. Tak lagi memberi perhatian lebih. Aku letakkan kembali dengan tidak enak. Pikiranku sudah melayang 3 tahun lamanya. Hari Bai Ningbing pergi ke luar negeri juga 3 tahun yang lalu. Matanya merah seperti kelinci, dengan erat menarik lengan bajuku. Jarinya hampir mencengkeram masuk ke dagingku. Suaranya terdengar seperti hendak menangis, sekaligus galak dan menyedihkan. "Dia paling banyak pergi. Dia harus kembali setelah selesai. Tidak boleh menyukai orang lain. Tidak boleh melupakanku. Dengar tidak?" Waktu itu apa yang kukatakan? Aku bilang tahu cerewet, lengan bajuku jangan sampai terlambat. Lalu membuka jari-jarinya satu persatu, membelakangi dan berjalan ke pemeriksaan keamanan. Air mata menetes deras. Aku berdiri di tempat, melihat bayangannya menghilang di kerumunan. Lalu berbalik keluar bandara, langsung mengeluarkan ponsel dan memblokir serta menghapus WeChat, Kiki, teleponnya. Semua cara yang bisa digunakan untuk menghubunginya. Pulang ke rumah, mengemas barang bawaan paling sederhana, membeli tiket kereta paling awal ke kampung halaman, melarikan diri malam itu. Tidak ada drama berlebihan, alur cerita, tidak ada pertengkaran, tidak ada kesalahpahaman, hanya merasa sudah waktunya putus. Bai Ningbing terlalu baik sampai aku merasa tidak pantas dengannya. Seperti bintang yang terbit perlahan, ditakdirkan untuk tergantung di langit tertinggi dan paling terang. Sedangkan aku, Suyan, hanyalah orang biasa, tidak bisa lebih biasa lagi dari orang biasa. Cita-cita terbesarku adalah menjaga beberapa hektar tanah di kampung halaman untuk menanam buah dan sayuran. Musim panas tidur siang di bawah naungan pohon. Musim dingin mengunyah ubi jalar di sekitar tungku. Jalur hidup kami berdua. Sejak saat dia menerima surat penerimaan dari sekolah film top dunia itu, telah berpisah. Dia melesat ke depan. Saya tetap di tempat. Jarak semakin jauh. Sakit panjang seperti sakit pendek. Selagi dia baru lepas landas, belum terbang terlalu tinggi. Saya putuskan benang itu. Baik untuknya, baik untuk saya. Kembali ke kampung halaman. 3 tahun ini saya bertani dan memperbaiki rumah tua. Sesekali menerima pekerjaan desain online lepas. Hidup tenang seperti air dalam di mulut desa. Lempar batu pun tak menimbulkan ombak besar. Saya pikir hidup ini akan seperti ini selamanya. Sampai kepala desa mengetuk pintu rumah saya. Tertawa sampai gigi terlihat tapi mata tak kelihatan. "Suyan, ini kabar bagus. Kabar yang sangat besar. Ada program tentang kehidupan pedesaan. Produksi besar dengan bintang-bintang ternama. Mereka memilih desa kita dan secara khusus meminta untuk meminjam halaman rumahmu untuk syuting beberapa hari." Saat itu hatiku langsung berdebar. Mengapa rumahku? Kru program bilang, mereka suka dengan nuansa rumahmu. Alami dan berkesan hidup. Kepala desa menepuk bahuku dan bilang, "Jangan khawatir. Tidak gratis kok, bayarannya lumayan. Nanti seluruh desa bisa ikut terkenal. Bisa jadi malah jadi tempat wisata." Aku mencoba menolak, tapi kepala desa sama sekali tidak memberiku kesempatan. Pergi dengan riang, meninggalkan kartu nama kontak kru program untukku. Keesokan harinya, kru program datang. Sutradara, produser, sekelompok staf berkeliling halaman rumahku.
Terus mengangguk, bagus, sungguh bagus. Di sini, debu batu ini sumur tua ini sangat berkesan. Sutradara adalah pria paruh baya, matanya bersinar paksu. Kami kira-kira 3 hari lagi masuk untuk persiapan. 1 minggu kemudian syuting resmi dimulai. Selama masa syuting mungkin perlu Anda menghindar sementara. Tentu kami akan mengatur hotel terbaik di kota untuk Anda. Tidak perlu saya memotongnya. Saya tinggal di sebelah di rumah paman kedua saya saja. Saya harus mengawasi kegelisahan di hati itu. Seperti rumput liar, tumbuh tak terkendali. 3 hari kemudian, halaman rumahku dipenuhi berbagai peralatan, lampu, dan reflektor. Aku berjongkok di atap rumah paman kedua, memandangi orang-orang sibuk di bawah, rasa tidak nyata dan agak aneh. Sehari sebelumnya, sutradara memberikan daftar final tamu undangan, menyuruhku membiasakan diri dengan alur acara. Meskipun Anda tidak perlu turun tangan, jangan sampai masuk ke dalam kamera tanpa sengaja. Ku berikan selembar kertas itu, mataku menyapu deretan nama, lalu berhenti pada nama terakhir Bai Ningbing. Jariku mencengkeram pinggiran kertas sampai buku-buku jari memutih. Kudengar suaraku sendiri terdengar melayang. Betul, Bai Ningbing bintang tamu terbesar musim ini baru kembali ke negara dan langsung menerima undangan kita. Pasti bakal trending. Sutradara bersemangat. Tidak menyangkakan, Pak Su juga mengikuti berita hiburan. Aku menyeringai, tidak berkata-kata, memperhatikan, sangat memperhatikan. Bersembunyi selama 3 tahun, mengira terpisah gunung dan lautan, terpisah oleh suara orang yang sama sekali berbeda. Tapi ternyata satu acara varietasnya langsung mendarat di halaman rumahku. Ini apa-apaan? Sekarang kabur lagi dengan membawa barang-barang. Aku memandangi halaman lama yang sudah diubah hingga tidak bisa dikenali, tapi masih bisa melihat jejak masa kecil. Tiba-tiba merasa agak lelah. Biarpun biarawannya kabur, kuilnya tidak bisa kabur. Kampung halaman ada di sini. Aku bisa lari kemana? Yang harus datang pasti akan datang. Keesokan harinya acara resmi dimulai. Aku pagi-pagi sudah diseret bangun oleh pamanku. Bawa topi jerami dan cangkul. Pergi ke ladang kita sendiri untuk jalan-jalan. Jangan berkeliaran di sekitar sini. Tidak baik kalau direkam orang. Aku mengenakan topi jerami, menggendong cangkul, berjalan perlahan ke kebun di ujung desa. Pikiran kacau balau. Aku tak tahu apa yang kurasakan. Gugup dan sedikit takut. Sepertinya juga bukan. Lebih seperti putus asa, menyerah dan mati rasa. Tidak konsentrasi. Setelah mencabut rumput sebentar, matahari semakin tinggi. Aku ingat baju yang dijemur di halaman. Berpikir pada jam segini, kru acara pasti tidak merekam. Lalu berjalan santai kembali. Baru masuk ke area rumahku. Sudah terdengar suara riuh rendah. Lebih ramai dari festival. Translate_text. Kamera kru acara serentak mengarah ke pagar rumahku. Aku secara refleks ingin bersembunyi. Tapi kakiku seperti tertanam. Pagar terbuka. Sebentuk sosok masuk. Kemeja katun putih celana pendek denim biru muda memakai topi jerami bertepi lebar yang disiapkan kru agak berlebihan matahari menyepu pinggiran keemasan yang halus. Dia mengangkat kepala, menghadap ke arah kamera utama. Menunjukkan senyum yang pas memancarkan sedikit kerinduan dan kejutan. Lengkungan sudut bibirnya, cahaya yang berkilau di matanya. Semuanya presisi, seperti diukur dengan penggaris. Halo semua. Suaranya terdengar melalui suara latar yang ramai jernih, berdenting penuh senyuman. Aku Bai Ningbing. Ini adalah tempat tinggalku semasa kecil, terasa sangat akrab. Lalu dia seolah merasakan pandangan tertentu, mengalihkan dari lensa kamera, dan tepat mendarat pada diriku yang bersembunyi di bawah bayangan pohon. Senyumnya langsung membeku. Di mata indahnya yang tadinya memancarkan kehangatan, seperti air surut, tiba-tiba sirna tanpa sisa. Hanya tersisa dingin, tajam, hampir mengkristal menjadi tatapan penuh kebekuan dan kemarahan. Terpisah oleh jarak belasan meter, di tengahnya ada kru yang sibuk dan lensa kamera yang gelap. Kami berdua saling memandang. Waktu seolah tertarik panjang. Setiap detik terasa kental dan mencekik. Aku membeku di tempat, masih memegang lensa yang berlumpur, kepala mengenakan topi usang yang konyol, seperti petani bodoh yang tersesat ke lokasi syuting. Dia memandangku, aku juga memandangnya selama 3 tahun. Tidak terlihat, dia jadi lebih cantik. Cantik yang elegan dengan kesan berjarak. Berbanding terbalik dengan rumah tanah liat yang reot, pagar bambu yang tak serasi. Tapi api di matanya itu sama sekali tak berubah. Sutradara sepertinya menyadari sesuatu, mengikuti pandangan Bai Ningbing ke arah sini. Seketika terdiam, lalu wajahnya berubah, cepat-cepat bicara ke walkie-talkie. Sesuatu, lalu memberi isyarat ke arahku. Melambaikan tangan menyuruhku cepat pergi. Seketika tersadar, refleks menekan tepi topi jerami. Berbalik dan langsung ingin kabur. Tunggu, suara perempuan yang dingin itu terdengar, tapi membawa daya tembus yang tak terduga, membuat suara berisik di sekitar jadi mereda. Translate_text. Punggungku merinding. Bai Ningbing di bawah tatapan semua orang, melangkah 2 langkah ke arahku, lalu berhenti dan menatap sutradara. Wajahnya kembali menunjukkan senyum lembut yang sempurna. Hanya tatapan matanya masih tetap dingin. Saat sutradara itu sibuk, dia menunjuk ke arahku. Sutradara buru-buru menjelaskan, itu adalah kerabat keluarga ini, bukan anggota kru program. Guru tidak perlu memperhatikannya. Setelah berkata demikian, dia melotot padaku dengan keras. Bai Ningbing mendengus, nada suaranya sedikit naik di akhir. Dia kembali menatapku. Pandangannya menyapu cangkul di tanganku dan sepatu yang penuh lumpur. Sudut bibirnya membentuk lengkungan yang sangat tipis dan penuh makna. Yang tidak jelas, suaranya tidak keras, tapi cukup terdengar oleh beberapa kru dan mikrofon di dekatnya.
Seperti seorang teman lama yang kukenal. Detak jantungku pada saat itu seperti tulang rusuk yang menghantam gendang telinga. Aku tidak berani menoleh. Hampir berlari aku keluar dari area itu. Sorotan mata di belakang terasa seperti terbakar. Tusukan jarum, punggungku merinding. Kembali ke rumah paman. Aku mengurung diri di kamar. Jantung masih berdebar kencang. Wajahnya familiar. Dia pasti sengaja. Dengan status dan akting Bai Ningbing sekarang, jika benar ingin pura-pura tidak kenal, ada ribuan cara untuk menghindarinya. Bahkan bisa sama sekali tidak menatapku. Tapi dia malah mengatakan kalimat itu. Di situasi itu dengan nada seperti itu. Apa yang dia inginkan? Aku tergeletak di tempat tidur, menatap suara yang menguning di langit-langit. Pikiranku kacau seperti benang kusut. Selama setengah hari berikutnya, aku gelisah tak karuan. Rumah paman tak jauh dari rumahku. Suara-suara dari sana samar-samar terdengar tawa. Percakapan, sesekali diselingi suara Bai King yang lincah dan merdu. Dia begitu luas di depan kamera, memperkenalkan halaman tempat bermain semasa kecil. Pohon kesemek di depan sumur tua itu. Nadanya penuh kerinduan dan kekaguman yang tepat. Membuatku menggigil kedinginan. Masa kecil dan remaja yang dijalani bersama. Ketika keluar dari mulutnya, menjadi acara varietas. Translate_text. Latar belakang yang digambarkan dengan ringan dalam naskah. Menjadi sudut pandangnya yang membumi. Tidak melupakan karakter aslinya. Sungguh konyol. Saya mengeluarkan ponsel. Layarnya gelap kembali. 3 tahun ini saya hampir menjadi setengah manusia kuno dengan ponsel pintar. Fungsi yang paling sering digunakan adalah pembayaran scan dan melihat perakiraan cuaca. Media sosial sudah lama dihapus bersih. Tapi saat ini suatu kegelisahan yang kuat mendorong. Saya mengunduh ulang Weibo dan menginstalnya. Membuka dan masuk akun saya yang sudah tertutup debu tebal. Ikon pesan dengan angka merah meledak seketika. 9.999 plus pesan pribadi dan komentar. Suka titik-titik merah yang padat memenuhi seluruh layar ponsel. Bahkan macet beberapa detik. Jari saya sedikit gemetar membuka pesan pribadi. Beberapa yang paling atas baru saja membanjir masuk. Translate_text. Astaga. Saudariku, cepat tonton siaran langsung kehidupan pedesaan itu. Cowok ganteng bawa cangkul. Apakah ini teman masa kecil yang disebut Bai Ningbing? Kamu masih hidup? Apa hubunganmu dengan Bai Ningbing? Saudara yang datang dari topik panas. Kamu jadi viral? Walaupun cuma tampak punggung dan setengah wajah, tapi sangat ganteng, jenis ganteng kasar dan lusuh. Tolong dong, siapa sebenarnya teman masa kecil misterius Bai Ningbing? Apakah ini skenario acara TV? Buat sensasi terus gulir ke bawah. Ada pesan pribadi lebih awal bermacam-macam. Ada dari beberapa tahun lalu, karena saya pernah posting foto pemandangan kampung halaman. Sapaan dari beberapa fans yang mengikuti saya. Ada iklan aneh-aneh. Tapi lebih banyak lagi dalam beberapa jam terakhir. Seiring siaran langsung kehidupan pedesaan dimulai membanjir dengan rasa terkejut, pertanyaan, penasaran, dan gosip. Tergantung 3 entry terkait Bai Ningbing, teman masa kecil nomor polisi. Oh, kehidupan pedesaan misterius orang biasa nomor polisi panas. Mengapa dia kabur buru-buru di malam hari? Bagus, kelopak mataku berkedut keras. Klik pada tren ketiga. Pertama adalah postingan Weibo dari akun hiburan marketing, ditemani beberapa tangkapan layar siaran langsung. Satu adalah Bai Ningbing. Foto seluruh tubuh berdiri di halaman rumah saya. Satu adalah foto samar sisi wajahku yang tertangkap saat aku membawa cangkul dan topi jerami berbalik panik. Dan satu lagi adalah Bai Ningbing melihat ke arahku. Close-up saat wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Teksnya ditulis sangat provokatif. Hari ini, kejutan besar kehidupan pedesaan siaran langsung menampilkan Bai Ningbing, teman masa kecil. Menurut pengakuan netizen di lokasi syuting program ini ternyata adalah halaman rumah masa kecil Bai Ningbing. Dan pria muda yang muncul di halaman diduga memiliki hubungan dekat dengan Bai Ningbing. Ningbing melihat wajahnya berubah seketika. Masih mengira Shen Chang menyebut teman lama yang terlihat familiar. Yang lebih aneh lagi, ada netizen yang mengaku sebagai tetangga lama mengungkapkan sang teman masa kecil itu tiba-tiba pindah tak lama setelah Bai Ningbing pergi ke luar negeri, menghilang dalam semalam, sampai sekarang tidak bisa dihubungi. Apa ini sebenarnya kisah cinta penuh penderitaan dan dendam? Ikuti editor, lanjutkan pantauan. Kolom komentar sudah heboh. Astaga, astaga, astaga. Novel menjadi kenyataan. Aktris cilik dan teman masa kecilnya yang kabur. Hanya aku yang merasa profil samping pria itu sangat sempurna, meski dan bisa memancarkan aura cuek dan bebas. Yang penting adalah mengapa dia lari. Bai Ningbing pergi ke luar negeri? Dia langsung pindah. Begitu tegasnya. Apakah dia melakukan sesuatu yang merugikan Huan Bao? Huan Bao, si pria berengosan, melihat tatapannya jelas-jelas dingin. Pasti ada cerita. Sebagai penonton biasa, skenario acara ini terlalu jelas. Apakah selanjutnya akan ada adegan reuni? Tidak seperti skenario Bai Ningbing. Perubahan ekspresi wajah seketika itu. Tidak seperti aktingnya yang bagus. Tapi kontrol ekspresi mikro tidak sedalam itu. Hanya aku yang penasaran. Siapa pria ini? Ada yang tahu? Arahkan ke Weibo @Suyan. Diduga alamat lampu mati 3 tahun lalu cocok. Saudara Suyan? Keluarlah bicara. Aku menutup Weibo, melempar ponsel ke samping, merasa pelipisku berdenyut-denyut. Benar-benar selesai. Translate_text. Sekarang benar-benar terekspos di bawah sorotan. Aku bahkan bisa membayangkan berapa banyak jurnalis, paparazzi, dan selebgram yang akan berusaha mencari jalan ke desa terpencil ini untuk mencari sensasi. Hidup ini sudah berakhir. Aku menggaruk-garuk rambut dengan kesal. Pandangan tertuju pada ID yang telah lama menghilang selama 3 tahun. Tapi tiba-tiba disebut oleh banyak orang. Haruskah menjelaskan? Tapi bagaimana menjelaskannya? Aku merasa tidak pantas untuknya. Jadi aku malu dan kabur. Siapa yang akan percaya? Bahkan aku sendiri
Saat mengingatnya sekarang, merasa itu terlalu dibuat-buat dan konyol. Atau mungkin aku sudah lelah menunggu. Lelah, tidak pasti. Jadi langsung memutuskan hubungan. Itu justru semakin mengukuhkan citra sebagai pria brengsek. Translate_text. Apapun yang dikatakan pasti salah. Aku sedang menatap langit-langit kosong. Ponsel yang tergeletak di tempat tidur tiba-tiba bergetar dengan gemuruh. Bukan bunyi notifikasi dingtong, melainkan SMS. Hatiku tiba-tiba merasa sesak. Pelan-pelan mengambil ponsel. Di layar terbentang isi SMS dari nomor tak dikenal. Hanya beberapa kata singkat. Tapi seperti pecahan es yang langsung menghantam mata. Suyan, sebaiknya kau jelaskan dengan jelas. Mengapa? Di hari pertama aku pulang ke tanah air, rumahmu kebetulan pindah. Waktu pengiriman 5 menit yang lalu, catatan menunjukkan tidak ada. Tapi nomor itu, meski sudah 3 tahun berlalu. Translate_text. Nomor ekor 1017. Ulang tahunnya Bai Ningbing. Dia benar-benar datang mencariku. Aku menatap pesan singkat itu. Jari-jari melayang di atas layar. Tapi tak satu kata pun bisa kutulis. Dari mana memulai penjelasan? Aku pengecut? Katanya aku rendah diri. Katanya aku sok pintar. Mengira itu untuk kebaikanmu. Dia tidak akan percaya. Atau mungkin dia tidak butuh yang seperti ini. Penjelasan? Menurut pemahamanku tentang dia mengirim pesan ini bukan untuk mencari jawaban. Dia sedang meluapkan emosi, sedang menuntut jawaban, sedang memberitahuku dengan cara seperti ini. Suyan, kamu selesai. Aku mengusap wajahku, memadamkan layar ponsel, melemparkannya kembali ke tempat tidur. Suara bising kru program kehidupan pedesaan di luar jendela tampaknya mereda. Mungkin mereka pindah untuk merekam yang lain. Sisa cahaya matahari terbenam menembus jendela kaca tua, memantulkan bercak cahaya kuning redup di lantai semen. Di halaman, pohon gardenia yang ditanam ibuku sebelum meninggal tahun ini mekar dengan sangat liar, terus-menerus dihembuskan masuk oleh angin malam. Aroma pekatnya agak pahit, sangat mirip. Antara kita belum sempat mekar dengan indah, tapi sudah menuju masa muda yang membusuk. Entah berapa lama kemudian, ponsel bergetar lagi. Masih SMS dari nomor yang sama. Kali ini isinya lebih pendek, hanya 3 kata dan 1 tanda baca bicara. Melalui layar, aku bisa membayangkan ekspresinya saat ini. Pasti sedang mengerutkan bibir. Alis cantiknya sedikit berkerut. Di matanya tersimpan amarah. Dan sedikit, mungkin bahkan tak disadarinya sendiri, kekesalan. Hatiku serasa tertabrak sesuatu. Rasa asam dan mati rasa. Akhirnya kuambil ponsel. Membuka kotak balasan. Jari melayang lama di atas keyboard menghapus dan mengubah. Akhirnya hanya mengirimkan 1 kalimat kering. Tak ada yang perlu dijelaskan. Hal yang sudah lewat. Klik kirim. Lalu cepat-cepat mematikan ponsel, menyimpannya di bawah bantal, seolah bisa mengisolasi semua tekanan dari nomor itu. Aku berbaring di tempat tidur membuka mata, sampai malam sepenuhnya menelan. Titik terakhir, cahaya langit, paman memanggilku makan malam. Aku tak berselera, menolak dengan alasan tak enak badan. Malam semakin larut, desa kembali sunyi. Kru acara tampaknya sudah selesai bekerja. Arah halaman rumahku di kejauhan juga gelap. Tapi aku tahu, beberapa hal begitu terungkap, tak akan pernah bisa kembali seperti semula. Keesokan harinya, aku terbangun oleh suara ketukan pintu yang keras. Suyan, Suyan. Cepat buka pintu, ada masalah. Itu suara pamanku yang panik sampai berubah. Aku melompat dari tempat tidur, berlari ke sana. Buka pintu, paman kedua berkeringat deras, menunjuk keluar dan buru-buru ke halaman rumahmu. Artis terkenal itu? Nona Bai. Dia pingsan. Otakku berdenging dan menjadi kosong. Pingsan Bai Ningbing tak sempat berpikir panjang. Aku asal mengenakan kaos. Dia menarik sandal dan langsung berlari keluar. Udara desa di pagi hari sejuk, tapi aku berlari sampai berkeringat. Di luar halaman rumahku banyak orang berkerumun. Kru acara dan warga desa yang menonton keributan berantakan. Sutradara dan produser gelisah. Beberapa petugas medis yang ikut berjongkok di tengah halaman. Aku menyibak kerumunan dan menyelak masuk. Bai Ningbing terbaring di kursi rotan di bawah pohon loceng tua itu. Itu adalah tempatku berteduh kemarin sore. Wajahnya pucat, matanya tertutup rapat. Translate_text. Dahi berkeringat dingin halus, bibir tampak pucat. Pagi tadi, gaun katun bunga-bunga yang dipakaikan kru program untuknya. Terdapat noda tanah, ujung gaun berantakan. Di tangannya menggenggam erat sesuatu, sebuah kotak timah tua yang terlihat familiar, sudah berkarat di pinggirannya. Kotak itu dulu kusimpan untuk harta karun masa kecilku di celah dinding, di bawah tempat tidur kamarku. Bahkan orang tuaku tidak tahu bagaimana dia menemukannya, dan pingsan di sini. Ada apa? Kudengar suaraku sendiri menjadi tegang. Sutradara melihatku seolah menemukan talian penyelamat. Tuan Su, Nick sudah datang. Guru Minbin pagi tadi bilang ingin jalan-jalan sendiri mencari kenangan masa kecil dan melarang kami ikut mereka. Kami pun tidak terlalu memperhatikan. Belum kembali? Asisten pergi mencari, lalu menemukannya pingsan di sini. Masih memegang ini. Dia menunjuk ke kotak besi itu. Dokter yang ikut adalah seorang wanita paruh baya. Dia menoleh dan berkata cepat. Penilaian awal kemungkinan gula darah rendah. Emosinya terlihat sangat gelisah. Masalah yang terus-menerus. Sudah diberikan asupan gula. Perlu istirahat yang cukup. Tapi dia belum sepenuhnya sadar. Tangannya menggenggam terlalu erat. Kotak tidak bisa diambil. Emosinya sangat terguncang. Aku menatap wajah pucat Bai Ningbing. Dan tangannya yang menggenggam erat kotak besi hingga buku jari memutih. Sesuatu di hatiku terasa sangat sakit. Biar aku coba. Aku melangkah maju. Berjongkok di sampingnya. Sekitarnya langsung hening. Semua mata tertuju padaku. Dengan penuh selidik, rasa ingin tahu dan tegang. Aku mengabaikan dan mengulurkan tangan. Lembut menempel pada punggung tangannya yang memegang kotak besi.
terasa dingin, masih bergetar halus seperti es yang membeku. Aku menekan suara, memanggil nama yang tak terucap selama 3 tahun itu. Lepaskan, dia tidak bereaksi. Alisnya tampak mengerut lebih dalam. Aku menarik napas dalam, dengan tangan satunya berusaha membuka jarinya satu persatu dengan hati-hati. Gerakanku sangat hati-hati, seperti memperlakukan barang keramik yang mudah pecah. Mungkin merasakan sentuhan yang familiar, mungkin mendengar suara. Jarinya benar-benar mulai melonggar seiring usahaku. Kotak timah jatuh ke tanganku. Translate_text. Berat dan tepat pada saat itu. Bulu mata lebat Bai Ningbing bergetar. Secara perlahan membuka matanya. Pandangannya awalnya kosong selama beberapa detik. Kemudian dengan cepat fokus, tertuju pada wajahku yang sangat dekat. Tidak ada kedinginan, tidak ada kemarahan. Hanya kekosongan yang memudar. Semua kerapuhan yang tersamar, tetapi hanya berlangsung sesaat. Lapisan cangkang keras yang familiar dan berduri itu kembali melekat. Dia memalingkan pandangan, menopang tubuhnya. Ingin duduk, jangan bergerak. Dokter segera menahannya untuk beristirahat lagi sebentar. Bagaimana perasaannya? Pusing? Aku baik-baik saja, tapi sangat tenang. Pandangannya menyapu kerumunan penonton. Akhirnya jatuh pada kotak besi di tanganku. Berhenti sejenak, lalu cepat-cepat berpaling. Maaf, sudah merepotkan kalian semua. Mungkin ini penyakit lama hipoglikemia sedikit, katanya pada sutradara dan kru. Nada suaranya kembali tenang seperti biasa. Hanya wajahnya masih terlihat kurang baik. Sutradara menghela napas lega, berkata berulang kali, yang penting baik-baik saja. Suruh dia istirahat dengan baik. Pembuatan film hari ini bisa disesuaikan. Kerumunan perlahan-lahan bubar. Hanya menyisakan beberapa kru inti dan dokter membantu Bai Ningbing bersandar di kursi malas dengan mata terpejam. Sepertinya sedang memulihkan diri. Sinar matahari menembus celah-celah daun pohon pagoda, membiaskan bintik-bintik cahaya kecil yang bergoyang di wajahnya. Translate_text. Aku memegang kotak timah itu, berdiri di tempat, bukan untuk pergi, bukan juga untuk Suye. Dia tiba-tiba berbicara, matanya tak terbuka bergumam. Yang kau pegang adalah barangku, katanya. Aku terkejut. Menunduk melihat kotak di tangan. Memang barang lamaku ini, tapi kok jadi miliknya? Di dalamnya adalah barang sembunyian masa kecilku. Aku mencoba menjelaskan. Aku tahu, dia menyela. Akhirnya membuka mata menatapku. Pandangannya tenang tanpa gelora, tapi membawa daya yang tak terbantahkan. Kendi, kartu, dan beberapa batu kerikil. Benar, aku terdiam. Bagaimana dia bisa tahu dengan begitu jelas? Dia sepertinya membaca kebingunganku. Sudut bibirnya sedikit menyungging, seperti senyum atau sesuatu yang lain. Karena akulah yang memasukkannya. Aku benar-benar terkejut. Dia berjuang untuk berdiri. Dokter ingin membantunya, tapi dia melambaikan tangan perlahan dan menopang diri sendiri untuk bangkit. Meski masih sedikit goyah, dia berjalan menghampiriku, mengambil kotak timah itu dari tanganku. Tutup kotak berkarat dibukanya dengan susah payah. Di dalamnya tidak ada kelereng atau kartu, hanya setumpuk tebal. Translate_text. Surat-surat yang diikat rapi dengan pita ungu memiliki keseragaman. Di sudut kanan bawah biru muda tertulis nama Su Yan dengan tulisan halus. Bagian pengirim dibiarkan kosong. Cap pos pada surat paling atas bertanggal 4 tahun lalu. Yang terbaru adalah 3 tahun lalu, sekitar 3 bulan setelah dia pergi ke luar negeri. Selusin besar puluhan hingga ratusan surat berbaring tenang di dalam kotak besi berkarat. Aku seolah tertancap di tempat. Darah langsung mengalir deras ke kepala, lalu surut seketika hingga bersih. Dia pernah menulis surat untukku. Sebanyak ini surat, tapi tak satu pun yang kuterima. Bahkan tidak tahu keberadaan mereka sama sekali. Bai Ningbing mengambil surat paling atas, melihat tepi amplop yang mulai menguning dengan hati-hati. Mengangkat pandangan menatapku. Di matanya yang indah itu, saat ini jelas tercetak kebingungan dan ketenanganku. Setiap minggu menulis 2 surat, kemudian berubah menjadi 1 surat seminggu, lalu 1 surat sebulan. Suaranya sangat lembut, tidak banyak fluktuasi, seperti sedang menceritakan kisah orang lain. Menulis selama setahun penuh, setiap kali dikirim ke alamat ini. Dia berhenti sejenak, pandangannya menyapu halaman kecil tempat kita tumbuh bersama ini. Tapi sepertinya mereka semua tersesat, tidak ada satupun balasan. Dia menarik sudut bibirnya, senyumannya dingin. Su Yan, menurutmu? Apakah Pak Pos yang tidak bisa diandalkan? Atau penerima surat sama sekali tidak ingin menerimanya? Aku membuka mulut. Tenggorokanku seperti tersumbat sesuatu. Tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Ternyata, ketika aku dengan Angku memutus semua hubungan, mengira telah lenyap sepenuhnya dari dunianya, dia pernah mencoba dengan cara yang paling kuno, paling kikuk, berkali-kali menyampaikan kabar padaku. Sementara aku seperti orang bodoh, sama sekali tak tahu tentang ini. Bahkan di sudut hati tertentu, mungkin pernah diam-diam menyalahkan ketidakpedulian dan kelupaannya. Rasa absurditas yang besar dan rasa sakit tumpul yang terlambat, seperti gelombang menenggelamkanku. Kudengar suaraku yang kering. Aku tidak tahu ada surat-surat ini. Ketika aku kembali, rumah sudah kosong. Kotak ini malah dikira sudah lama hilang. Benarkah? Bai Ningbing tertawa kecil. Pandangannya tertuju padaku dengan penuh pengamatan. Jadi kamu bukan karena menerima sesuatu, atau takut menerima sesuatu, yang membuatnya tak sabar untuk pindah malam itu. Kata, pindah, diucapkan dengan penekanan. Aku tidak. Aku membantah secara refleks. Suaraku sedikit meninggi. Aku hanya merasa, tapi kata-kata selanjutnya tak bisa kusampaikan. Merasa tak pantas untukmu. Merasa harus melepaskanmu agar kau terbang. Sekarang terdengar seperti seorang pengecut. Penyayangan diri yang menggelikan. Merasa apa? Bai Ningbing mengejar. Melangkah maju selangkah. Aroma samar darinya, bercampur bau obat-obatan,
memenuhi rongga hidungku. Meski wajahnya pucat, semangatnya tak berkurang sedikit pun. Udara di sekitarnya seakan membeku. Sutradara dan kru saling pandang. Tak ada yang berani menyela saat ini. Ini jelas sudah melampaui batas acara yang tak terduga. Penyelesaian dendam pribadi. Tempat kejadian. Kulihat matanya yang begitu dekat. Di dalamnya bergolak terlalu banyak emosi yang rumit. Kemarahan, kekecewaan, ketidakpahaman, dan sedikit luka yang berusaha keras disembunyikan. Hal-hal yang kukira telah lama terkikis oleh waktu dan jarak ternyata tak pernah hilang. Hanya tersimpan rapi olehnya. Sampai akhirnya terpicu oleh kotak besi berkarat ini. Kurasa ku dengar suaraku yang serak parah. Setiap kata seakan terpaksa keluar dari rongga dada. Kita bukan dari dunia yang sama. Bai Ningbing, kamu ditakdirkan untuk bersinar di tempat paling terang. Sementara aku hanya ingin menjaga tempat ini. Hidup tenang dan terus berjalan. Ini hanya akan jadi beban bagi kita berdua. Lebih baik diungkapkan, selama 3 tahun ini, di malam-malam tanpa tidur yang tak terhitung, aku terus mengasah alasan untuk meyakinkan diriku sendiri. Bai Ningbing mendengarkan dengan tenang, tanpa ekspresi di wajahnya. Sampai aku selesai berbicara, baru dia sangat perlahan, sangat lambat berkedip. Suyan, dia memanggil namaku. Suaranya ringan seperti desahan. Siapa yang memberitahumu duniamu? Aku tak bisa masuk. Aku terkejut sejenak. Lalu siapa yang mengizinkanmu mengambil keputusan sendiri untuk menentukan apa yang baik bagiku? Dia terus bertanya, nada suaranya tenang, tapi setiap kata seperti pisau. Kamu merasa itu beban? Jadi kamu lari. Bahkan tidak bertanya padaku, bahkan tidak ada perpisahan yang layak. Suyan, seberapa besar kau merendahkanku? Atau seberapa besar kau merendahkan dirimu sendiri? Aku terdiam oleh pertanyaannya. Dada terasa seperti berlubang besar. Angin dingin menerobos masuk. Surat-surat ini dia angkat kotak besi di tangannya, menggoyangkannya. Surat-surat di dalamnya berdesir lembut. Adalah dunia yang kutinggalkan untukmu. Aku ingin memberitahumu, dunia luar sangat luas, angin sangat dingin. Tapi setiap kali aku melihat hal-hal menyenangkan, makan makanan enak, menghadapi kegagalan, orang pertama yang ingin kubagikan masih kamu. Dia memandangiku. Matanya memerah dengan cepat terlihat jelas, tapi dia dengan keras kepala mendongakkan kepalanya. Tidak membiarkan titik cahaya air itu berkumpul. Tapi kau menguncinya di luar pintu. Tidak, kau langsung membongkar pintunya, lalu pergi. Dia menyunggingkan senyum yang lebih buruk dari tangisan. Suyan, kau benar-benar bajingan. Dua kata terakhir dengan getaran halus, jatuh perlahan ke tanah, dan juga menghantam berat di hatiku. Udara di sekitar sunyi seperti kematian, bahkan angin pun berhenti. Sutradara mati-matian memberikan isyarat pada kamerawan, menyuruh mematikan semua peralatan. Ini bukan lagi bahan acara varietas, ini adalah emosi hidup yang berdarah daging. Di tempat kejadian, Bai Ningbing selesai berbicara. Sepertinya telah menghabiskan semua tenaga. Tubuhnya bergoyang tak tertahankan dan menyenggol asisten di sampingnya. Dengan sigap asisten menopangnya, dia tak lagi melihat. Aku memeluk kotak besi itu, berbalik dengan bantuan asisten. Langkah demi langkah perlahan namun pasti menuju ruang istirahat sementara yang didirikan kru acara. Punggungnya tegak, namun entah mengapa memancarkan kerapuhan yang kesepian. Aku berdiri di tempat, seperti badut yang ditinggalkan di tengah panggung. Tangan kosong, hati juga kosong, hanya suara, brengsek, yang lembut itu bergema berulang di telinga. Ternyata yang kukira baik untuknya, yang kukira tegas dan cepat, di matanya hanyalah pelarian pengecut, adalah pengkhianatan yang tak bertanggung jawab. Matahari masih bersinar cerah, ayam di halaman berjalan santai, suara televisi tetangga terdengar dari kejauhan. Semua seperti biasa, dunia saya saja yang runtuh berantakan dalam beberapa menit terakhir. Berantakan, ternyata ada luka yang tidak akan sakit jika tidak disentuh, hanya terkubur di tempat terdalam, menunggu saat yang tak terduga, untuk menyobek daging dan darah untuk ditunjukkan padamu. Bai Ningbing dikelilingi oleh asisten dan staf kembali ke mobil karavan istirahat sementara. Sutradara mengusap keringat di dahinya dan mendekat, memandangku dengan ekspresi rumit, menepuk bahuku, menghela napas, tidak berkata apa-apa, dan juga pergi meninggalkan. Para warga yang menonton pun berbisik-bisik dan bubar, sesekali menoleh memandangku. Tatapan mereka penuh rasa ingin tahu dan menyelidiki halaman. Dalam sekejap menjadi kosong. Hanya aku sendiri yang tersisa, dan dedaunan rumput yang terinjak-injak di tanah, serta aroma samar milik Bai Ningbing di udara yang belum sepenuhnya hilang. Aku perlahan berjongkok dan duduk di akar pohon pagoda tua yang terbuka. Jari-jari menyelip ke ujung rambut, menekan keras pelipis yang berdenyut. Surat di dalam kotak besi, surat yang dia tulis untukku, bahkan tak berani kubayangkan. Apa saja yang tertulis dalam pesan-pesan yang tak pernah sampai itu, berbagi pengalaman baru di negeri asing, menceritakan kesepian dan kekesalan saat berjuang sendiri, atau pertanyaan dan penantian yang tak kunjung mendapat jawaban. Dan aku seperti orang bodoh dari ujung ke ujung, bersembunyi di dalam cangkang kura-kuraku, menganggap diri berkorban dengan sok benar, tapi justru menjadi pisau yang menusuk mulutnya. Ponsel bergetar di dalam saku, berdengung, tak perlu melihat pun tahu. Mungkin Weibo ada kabar baru lagi. Adegan tadi, meski sutradara segera membersihkan lokasi, belum tentu tidak ada kru atau warga yang cepat tanggap merekamnya dengan ponsel dan menyebarkan cuplikannya. Translate_text. Ternyata tak lama kemudian, Paman dengan tergesa-gesa berlari membawa ponsel jadulnya. Dian, ada masalah. Beberapa pemuda di desa bilang, katanya, kamu dan selebriti itu muncul di TV, bukan acara, tapi video pendek. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Akhirnya layar ponsel yang Paman berikan menunjukkan platform video pendek, sebuah video buram dan goyang. Tapi masih bisa mengenali saya dan Bai Ningbing dengan jelas, dengan judul sensasional dan musik latar yang emosional. Bagian komentar lebih berantakan daripada Weibo. Berbagai spekulasi, hinaan,
Dan komentar penonton memenuhi layar. Sudah terbukti, pasti mantan kekasih. Lihat suasana ini, pria ini bikin Fang Hua pingsan. Hanya aku yang merasa pria ini juga terlihat menderita. Apakah ada kesalahpahaman? Tulang ramah lingkungan kasihan pada kru acara ini? Apa yang mereka lakukan? Lindungi tulang ramah lingkungan kita? Tes pria biasa ini benar-benar luar biasa. Tapi kalau benar-benar pria brengsek, lebih baik dijadikan skenario saja. Skenario saja. Acara varietas sekarang demi popularitas. Benar-benar melakukan apa saja. Entah itu skenario atau bukan. Aku suka plot reuni setelah putus YDS. Aku kembalikan ponsel ke Paman. Menyentakkan sudut bibir. Tidak apa-apa. Paman jangan lihat lagi. Semua itu hanya kabar burung. Paman menatapku. Ingin berkata tapi ragu. Akhirnya hanya menghela napas berat. Urusan kalian anak muda. Paman tidak mengerti. Tapi gadis itu tadi sebelum pingsan. Sudah lama berkeliling di halamanmu. Hanya menatap pohon kesemek itu dan sumur itu. Dari sorot matanya terlihat sangat sedih. Paman menggelengkan kepala, berjalan pergi dengan tangan di belakang. Aku menengok ke pohon kesemek tinggi di halaman. Di musim gugur akan bergantung lentera kecil yang indah. Waktu kecil, Bai Ningbing selalu mengeluhiku memanjat pohon, canggung memetik kesemek. Dia di bawah gelisah sampai melompat-lompat. Dan sumur tua itu. Di musim panas, kami menurunkan semangka untuk didinginkan. Lalu duduk di tepi sumur membaginya. Manisnya kesegaran yang sejuk bisa menghilangkan panasnya seluruh musim panas. Ternyata dia ingat, bahkan hanya ingat masih menyimpan semua yang kucoba lupakan ini. Tetesan yang kembali ke debu, dianggap sebagai harta karun dan ditulis dalam surat-surat yang tenggelam itu. Rasa sakit yang terpendam di dada semakin jelas menyebar. Aku berdiri, menepuk debu di celana. Tidak bisa terus begini lagi. Masalah ini dimulai karena aku. Setidaknya aku tidak bisa bersembunyi seperti kura-kura. Membiarkan Bai Ningbing sendiri menghadapi semua gosip dan tatapan penasaran. Meskipun dia mungkin sama sekali tidak membutuhkan aku untuk pergi ke area istirahat sementara kru program yang dikelilingi garis pembatas. Ada staf yang berjaga melihatku. Pandangan mereka agak halus, tapi tidak ada yang menghalangiku. Pintu mobil kamar Bai Ningbing tertutup. Asistennya, seorang gadis berambut pendek yang terlihat cekatan dan sigap berdiri di luar mobil, memegang ponsel dan berbicara pelan. Alisnya berkerut melihatku mendekat, menghentikan pandangan dengan pengamatan dan kewaspadaan terselubung. Ada apa? Tuan Su, translate_text, nada sopan namun menjaga jarak. Saya ingin bertemu Bai Ningbing. Saya bilang. Asisten mengangkat alis. Kak Ningbing perlu istirahat. Tidak nyaman menerima tamu. Tuan Su, dia berhenti sejenak. Suaranya direndahkan. Situasi tadi Anda juga lihat. Apapun perselisihan pribadi kalian sebelumnya, sekarang Kak Ningbing adalah tamu acara. Figur publik. Kehadiran Anda sudah sangat mengganggunya, bahkan mungkin memengaruhi pekerjaan dan reputasinya. Saya harap Anda bisa mengerti. Untuk sementara menjaga jarak. Dia berbicara langsung dan tanpa basa-basi. Tapi dari posisinya, itu aja. Saya tahu. Saya mengangguk. Saya hanya ingin meminta maaf langsung padanya. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Tidak akan mengganggu istirahatnya. Juga tidak akan muncul lagi di area pengambilan gambar. Asisten menunjukkan ekspresi yang sulit. Jelas tidak percaya dengan penjelasanku. Dan tidak ingin aku mendekati Bai Ningbing lagi. Tepat pada saat itu, pintu mobil karavan berbunyi klik. Dari dalam terbuka, Bai Ningbing berdiri di pintu. Dia sudah mengganti gaun bunga-bunga itu. Memakai kaos katun putih sederhana dan celana panjang olahraga abu-abu muda. Wajahnya tanpa riasan. Warnanya masih agak pucat. Tapi matanya sudah kembali jernih dan tenang. Bahkan membawa sedikit kelesuan yang dingin. Xiao Yang, dia membuka suara yang agak serak, berkata kepada asisten, biarkan aku berbicara dengannya sendirian sebentar. Kakak Ningbing, kondisi tubuhmu. Asisten Xiao Yang panik. Translate_text, tidak apa? Hanya beberapa menit. Nada suara Bai Ningbing sangat datar, tapi mengandung nada yang tak terbantahkan. Xiao Yang melihatnya lalu melotot padaku. Akhirnya pergi dengan enggan, beberapa langkah membelakangi. Tapi masih menjaga jarak yang bisa mendekat kapan saja. Bai Ningbing turun dari mobil rumah sambil menutup pintu. Jarak antara kami lebih dari 1 meter. Udara mengalir dalam keheningan. Apa yang ingin kamu katakan? Dia bicara dulu. Pandangannya jatuh pada pohon tua di belakangku. Tidak menatapku. Tenggorokanku kering. Ucapan yang sudah disiapkan berputar di ujung lidah. Akhirnya hanya mengeluarkan beberapa kata kering. Maaf. Dia sepertinya tertawa ringan. Maaf tentang apa? Tidak pamit pergi, atau maaf, tidak membaca surat-surat itu, atau akhirnya dia memalingkan pandangan, menatapku. Maaf, membuatku seperti orang bodoh, menunggu jawaban yang tak pernah datang. Setiap kata seperti cambuk di hatiku. Semuanya membuatku menarik napas dalam, memaksa diri menatap matanya. Maaf, Bai Ningbing, ini kesombonganku, ini kelemahanku, ini aku yang mengacaukan segalanya. Aku pergi dulu bukan karena menerima sesuatu, atau takut menerima sesuatu. Aku benar-benar merasa kita telah sampai di persimpangan jalan. Translate_text, kamu akan pergi ke tempat yang lebih besar dan tempat itu bagus. Tapi bukan tempat yang seharusnya atau ingin ku datangi. Kupikir memutuskan sepenuhnya, baik untuk kita berdua, membiarkanmu terbang tanpa beban, dan juga membuatku terjebak dalam keadaan sekarang. Aku berbicara dengan lambat, berusaha menyusun kata-kata, menggali pikiran sedih yang terpendam dalam hati, yang tak pernah kukatakan kepada siapapun. Sebelum tiba di sini, aku tak pernah berpikir kau akan menulis surat, apalagi memikirkan surat-surat itu akan dibersihkan oleh orang tuaku. Saat membereskan barang-barang lama, dengan santai kumasukkan ke dalam yang kukira sudah lama kubuang. Dibawa pulang ke kampung halaman bersama dengan sampah tak berguna. Karena kebetulan yang salah,
Terlupakan di celah tembok. Aku tersenyum getir, namun kenyataannya memang begitu absurd. Seandainya aku berbalik dan melihat dengan teliti, melihat barang-barang lama yang dibawa kembali ke rumah ini, mungkin aku bisa menemukannya. Tapi aku tidak. Aku seperti seorang pelarian, lari tanpa menoleh ke belakang, dan meyakinkan diriku sendiri bahwa ini adalah hal yang benar. Bai Ningbing mendengarkan dengan tenang, wajahnya tanpa ekspresi, tangan di samping tubuhku sedikit mengerut. 3 tahun ini aku hidup dengan tenang. Aku melanjutkan, suaraku semakin pelan. Bertani, memasak, memperbaiki barang, sesekali menerima pekerjaan. Kupikir aku sudah melupakan masa lalu, sampai melihatmu kembali di televisi, sampai kau mendorong pintu halamanku. Aku terdiam sejenak, merasa mataku agak perih. Baru kusadari, aku sama sekali belum bisa melupakan. Aku hanya mengubur mereka, menguburnya sangat dalam, membohongi diri sendiri, berkata sudah melupakan Bai Ningbing. Aku menyesal. Bukan menyesal karena pergi, tapi menyesal menggunakan cara seperti itu untuk pergi. Menyesal tidak memiliki keberanian untuk menjelaskan langsung padamu. Menyesal membiarkanmu sendirian menanggung semua kebingungan dan kesedihan. Setelah mengatakan semua ini, seperti sudah menggunakan semua tenaga. Diam, menunggu penghakimannya. Sinar matahari menembus daun, memantulkan bayangan bercak-bercak di tanah kosong antara kami. Dari kejauhan terdengar suara lembar kru acara yang sedang mengecek peralatan. Sudah lama sekali, sampai kupikir dia tidak akan berbicara lagi. Dia baru berkata pelan, suara itu melayang seperti desahan. Suye, kamu masih begitu angkuh. Hatiku mendadak tegang. Kamu merasa ini demi kebaikanku. Jadi kamu mengambil keputusan untukku. Kamu merasa tidak bisa menjadi diriku. Jadi mengakhiri hubungan sepihak. Kamu merasa kehidupan yang tenang adalah yang kamu inginkan. Jadi bersembunyi di sini. Dia mengangkat pandangannya. Matanya yang jernih memantulkan wajahku yang panik dan bingung. Pernahkah kamu bertanya apa yang aku inginkan? Aku terdiam. Yang kuinginkan selalu sederhana. Dia melangkah maju sedikit, mendekatkan jarak di antara kami. Bahkan aku bisa melihat kilatan air kecil yang belum kering di matanya. Yang kuinginkan bukanlah berdiri sendirian di tempat yang disebut paling terang. Yang kuinginkan adalah merasa seberapa tinggi aku terbang. Jauhnya perjalanan. Saat menoleh, tahu ada seseorang yang tak perlu hebat, tak perlu mencolok, cukup dia ada di sana. Suaranya sangat lembut, tapi membawa beban 1000 kilo. Kata demi kata menghantam hatiku. Tapi kamu bahkan tak bertanya, sudah takut. Aku tersingkir. Suyan, dengan apa kau membuatku tak bisa berkata-kata? Jantung seperti diremas tangan tak kasat mata. Sakit hingga tak bisa bersuara. Surat-surat itu dia geser. Pandangan menatap ke ladang di kejauhan. Suaranya semakin rendah. Awalnya mengeluh makanan luar negeri tak enak, mengeluh bahasa tak lancar, mengeluh rindu rumah. Kemudian berbagi kesuksesan saya. Berbagi pertama kali saya berdiri di podium pemenang. Berbagi kekecewaan saat difitnah media tak bertanggung jawab. Lalu kemudian pertanyaan, bertanya mengapa tidak ada kabar sama sekali. Bertanya apakah saya melakukan kesalahan. Dia menghirup hidungnya, berusaha menstabilkan suaranya. Surat terakhir saya berkata, Suyan, jika kamu benar-benar tidak ingin menghubungi saya lagi, setidaknya katakan langsung padaku. Jangan biarkan aku seperti badut yang bicara sendiri. Dia menoleh, memandangku dengan mata merah. Air mata akhirnya jatuh, mengalir di pipi pucatnya. Tapi bahkan ini pun tidak kamu berikan padaku. Aku melihat air matanya. Hati seperti ditusuk pisau dengan keras. Sakitnya hampir membuatku membungkuk. Aku tak pernah menyadari sejelas ini betapa bodoh dan kejamnya keputusanku dulu untuknya. Maaf, selain 3 kata yang lemah ini, aku tak bisa mengucapkan hal lain. Bai Ningbing mengangkat tangan dan mengusap air mata di wajahku dengan kuat, seolah ingin menghapus semua jejak kelemahan. Suyan, permintaan maafmu kuterima. Dia menatapku. Matanya kembali menunjukkan kedinginan dan jarak seperti sebelumnya. Tapi di kedalamannya sepertinya ada sesuatu yang berbeda. Tapi beberapa hal yang hancur. Ya sudah hancur, katanya, bukan dengan satu kata maaf. Lalu bisa dianggap tak pernah terjadi. Setelah berkata, dia tak lagi menatapku. Aku berbalik dan berjalan ke mobil Bai Ningbing. Secara tak sadar kusuruh dia berhenti. Langkahnya terhenti tapi tak menoleh. Surat-surat itu membuat tenggorokanku sesak. Bolehkah aku melihatnya? Dia membelakangiku. Diam beberapa detik lalu membuangnya. Katanya suaranya tenang seperti ombak. Pagi ini awalnya ingin mencari tempat untuk membakarnya. Tak disangka malah berujung seperti ini. Setelah selesai bicara, dia menarik pintu mobil dan naik. Pintu mobil tertutup lembut di hadapanku, memisahkan dua dunia di dalam dan luar. Aku berdiri di tempat melihat pintu mobil yang tertutup rapat. Melihat wajahku yang lesu terpantul di kaca mobil. Mungkin lebih baik dibuang. Semua yang membawa harapan dan kekecewaannya selama setahun akhirnya berakhir dalam keheningan di ujung jari. Mungkin memang seharusnya tidak lagi kulihat. Beberapa kesalahan terjadi. Ya sudah terjadi. Beberapa retakan ada. Ya sudah ada. Tidak semua maaf bisa ditukar dengan tidak apa-apa. Semua orang yang pergi berhak untuk kembali. Sinar matahari masih terik membakar kulitku yang terbuka. Tapi di sudut hati tertentu terasa seperti telah terkikis. Kosong melompong, dipenuhi angin yang menerobos dada. Aku perlahan berbalik, melangkah selangkah demi selangkah ke arah yang berlawanan dari mobil rumah. Kembali kepada diriku. Rumah tua itu meskipun usang, setidaknya masih bisa memberiku ketenangan. Di belakang adalah dunianya, bersinar dan indah, tapi tak ada lagi hubungannya denganku. Sebelumnya adalah duniaku, tenang seperti air, tapi juga hanya tersisa kolam air yang mati. Antara kami terbentang waktu 3 tahun. Puluhan surat yang tak pernah sampai dan sebuah kesalahan tak tertolong karena nasi manis buatan sendiri. Seperti 2 garis yang sempat bersinggungan lalu cepat menjauh. Mungkin benar-benar tak akan ada persimpangan lagi. Kru acara jelas menyesuaikan strategi. Bai Ningbing dengan alasan kondisi tubuh tidak nyaman. Alasan butuh istirahat
saat total menghentikan rekaman luar ruangan selanjutnya. Sebagian besar waktu dihabiskan di mobil karavan atau ruang istirahat sementara yang ditata di desa. Kamera lebih banyak menyoroti tamu lain dan pemandangan pedesaan. Halaman rumahku seolah menjadi pantangan halus. Kru acara berusaha menghindari membicarakannya. Tamu lain juga dengan kompak tidak lagi mendekat. Di sini, di desa, gosip tentangku dan Bai Ningbing ramai beberapa hari. Tapi karena tidak ada berita sensasional baru muncul, perlahan mereda. Di era internet, tren datang cepat, pergi juga cepat. Topik panas baru menggantikan yang lama. Hanya segelintir orang iseng yang masih meninggalkan komentar di bawah Weiboku bertanya beberapa hal. Setelahnya tidak mendapat respon selalu bubar. Hidup seolah kembali ke jalur semula. Tenang membosankan. Hari demi hari. Hanya aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi berani pergi ke warung kecil di ujung desa untuk menonton TV. Dia tidak sengaja melihat beritanya lagi. Nomor dengan ekor 1017 di ponsel itu. Tidak pernah lagi mengirim pesan apapun. Kotak besi itu bersama surat yang belum dibuka di dalamnya. Seperti ilusi yang muncul tiba-tiba dan menghilang sepenuhnya. Aku tetap turun ke sawah untuk menyiangi rumput. Menyiram, melihat bibit sayuran tumbuh hari demi hari. Tapi hati rasanya seperti kehilangan sepotong. Hampa, tidak bersemangat melakukan apapun. Paman kadang memandangku seolah ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya hanya menggelengkan kepala, menyerahkan sebatang rokok padaku. Aku tidak merokok, tapi menerimanya dan menjepitnya di ujung jari, menyaksikannya terbakar perlahan. Kadang aku tanpa sengaja melihat Bai Ningbing. Terkadang setelah pulang kerja, dia mengenakan hoodie dan jeans sederhana, memakai topi dan masker. Translate_text ditemani oleh asistennya. Berjalan perlahan di jalan kecil di tepi desa. Bayangannya memanjang di bawah sinar matahari sore. Terlihat kurus dan kesepian. Kami tidak menyapa, bahkan tidak ada kontak mata. Seperti dua orang asing yang tak saling mengenal yang berpapasan. Terkadang di pagi hari, ketika aku membuka pintu halaman, akan kulihat barang-barang ini diletakkan di luar pagar rumahku. Terkadang sekotak kue impor dengan kemasan indah. Terkadang beberapa buku baru tentang pertanian organik dan budidaya tanaman tanpa nama. Tapi aku tahu siapa yang meletakkannya. Dia tidak lagi mencoba berbicara denganku, juga tidak lagi menanyakan. Hanya menggunakan cara yang sunyi ini untuk dengan keras kepala meninggalkan sedikit jejak. Aku tidak menyentuh barang-barang itu. Kue kering bisa diambil oleh kucing liar yang lewat. Buku bisa basah oleh embun. Keesokan harinya akan ada hal baru lagi muncul. Kami seperti sedang melakukan tarik ulur kekanak-kanakan yang sunyi. Dia taruh aku tidak ambil. Tidak ada yang mau mundur duluan. Tidak ada yang mau bicara duluan. Sampai hari terakhir pengambilan gambar acara. Sore itu, aku sedang memperkuat rak anggur baru di halaman belakang. Paman kedua berlari sambil bilang, foto bersama seluruh desa yang mau difilmkan kru acara. Ada di lapangan beduk depan desa. Suruh aku juga datang. Awalnya aku mau menolak, tapi paman kedua bilang, kepala desa sudah berpesan, setiap rumah tangga harus datang. Mengingat ini dukungan untuk kerja desa, aku terpaksa cuci tangan, ganti kemeja yang agak lebih bersih, mengikuti paman kedua pergi. Lapangan penebahan sudah dikerumuni banyak orang. Kru acara telah memasang peralatan, tamu undangan dan orang tua desa, serta anak-anak berdiri bersama. Suasana hangat. Bai Ningbing juga ada di sana berdiri di rumah. Di antara tamu memakai kaos budaya seragam dari kru acara, dengan senyum sopan dan menjaga jarak di wajahnya, sedang berbicara dengan seorang seniman senior di samping. Melihatku datang, pandangannya seolah singgah sebentar di tubuhku selama 0,1 detik. Lalu dengan natural beralih, seolah aku hanyalah partikel kekacauan tak penting dalam latar belakang. Perasaanku sulit diungkapkan. Mencari sudut paling pinggir, berdiri berusaha mengurangi keberadaanku. Foto bersama berjalan lancar. Sutradara berteriak selesai. Kerumunan bersorak dan bubar. Kru acara mulai membereskan peralatan, bersiap untuk mengungsi. Para warga desa mengelilingi tamu untuk minta tanda tangan dan foto bersama. Suasana agak kacau. Saya baru saja hendak berbalik pergi. Tiba-tiba mendengar tangisan tajam seorang anak kecil mengikuti arah suara. Terlihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 3 atau 4 tahun entah bagaimana melepaskan diri dari genggaman orang tuanya. Berlari ke tepi area pertunjukan drum. Tempat peralatan syuting ditumpuk sementara. Di sana bersandar beberapa tiang logam berat yang digunakan untuk menopang lampu. Entah siapa yang menyenggol salah satu tiang logam itu. Bergoyang-goyang dan mulai roboh ke arah anak laki-laki itu. Hati-hati! Teriakan panik terdengar di sekeliling. Ibu anak itu menjerit histeris, ingin berlari ke sana, namun terhalang oleh kerumunan orang. Semuanya terjadi terlalu cepat. Saya yang terdekat, hampir seperti reaksi naluriah tubuh, melangkah cepat ke depan. Pada saat tiang logam berat itu hampir menghantam kepala anak laki-laki itu, mengulurkan tangan, dengan paksa menahan beban yang jatuh menggunakan lengan dan bahu. Dentuman pekik. Batang logam menghantam tulang belikatku. Dampak dari berlari membuatku mendesah dan separuh tubuh mati rasa seketika. Rasa sakit menusuk tajam, tapi aku mengerat gigi, menggunakan seluruh tenaga untuk mendorong batang logam ke samping. Batang logam menyambar tubuh bocah itu dan jatuh di tanah lumpur di sebelah, menerbangkan debu. Bocah itu terkejut sampai lupa menangis, duduk terdiam di tanah. Sayang, ibu anak itu akhirnya berlari mendekat, memeluk anaknya sambil menangis ketakutan. Orang-orang di sekitar berkerumun, ramai bersuara, "Ya Tuhan, translate_text. Untung saja, berkat anak muda ini. Suyan, kamu baik-baik saja?" Saya menopang lutut dan perlahan berdiri tegak. Bahu kiri terasa sakit menusuk, mungkin terbentur cukup keras. Lengan juga terasa panas menyengat, mungkin kulitnya tergores. Saya menggerakkan sedikit, lengan masih baik-baik saja. Tulangnya seharusnya tidak apa-apa. Saya baik-baik saja.
Saya melambaikan tangan dan melihat anak kecil yang masih merokok digenggam erat oleh ibunya. Anaknya tidak ketakutan kan? Tidak, terima kasih anak muda. Ibu terus mengucapkan terima kasih. Air mata mengalir deras. Kerumunan berpisah. Bai Ningbing bergegas mendekat. Wajahnya yang biasanya tenang dan dingin menghilang, digantikan oleh ketegangan yang langka, hampir pucat. Dia menyibak orang yang menghalang di depannya. Pandangannya dengan cepat menyapu tubuhku, berhenti di bahu kiriku yang kututupi dengan tangan, dan sudah mengeluarkan titik-titik merah. Kamu terluka. Suaranya agak tegang, bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Luka kecil? Tergores. Kulit lutut. Secara naluriah ingin menurunkan tangan untuk menunjukkan. Jangan-jangan. Sutradara juga berlari mendekat. Wajahnya penuh ketakutan dan perhatian. Tuan Su, apa kabarmu? Cepat bawa ke puskesmas. Lihat. Xiao Li pergi ambil mobil. Tidak perlu, saya buru-buru menolak. Benar-benar tidak apa-apa, hanya luka ringan. Pulang oles obat saja. Bai Ningbing tidak menghiraukan. Saya juga tidak menghiraukan sutradara. Dia hanya menggenggam pergelangan tangan saya erat-erat. Pandangannya menatap saya tajam. Bercak darah di bahu semakin jelas terlihat. Bibirnya terkunci menjadi garis lurus yang pucat. Xiao yang terengah-engah membawa kotak P3K berlari kembali. Bai Ningbing langsung mengambilnya. Gerakannya hampir kasar membuka, membongkar, mengeluarkan yodium, kapas dan perban. Tangan yang membuka tutup botol antiseptik, bahkan sedikit gemetar yang hampir tak terlihat. Duduk, perintahnya sambil menunjuk batu putih datar di samping Bai Ningbing. Aku menyuruhmu duduk. Dia tiba-tiba menatapku. Matanya tanpa sadar telah memerah. Di dalamnya bergolak emosi yang rumit, marah dan ketakutan. Dan apalagi, Suyan, apakah kau harus menunggu sampai tulang patah? Baru mau menunduk, aku terpaku oleh tatapan dan nada bicaranya, seketika kehilangan kata-kata. Patuh duduk di atas batu. Dia berjongkok. Gerakannya tiba-tiba menjadi sangat lembut. Dengan pinset mengambil bola luka yang sudah direndam iodin. Dengan hati-hati mengusap luka di lengan saya yang mengeluarkan darah. Sensasi dingin bercampur rasa perih datang. Saya tak tahan mengerang. Gerakannya berhenti sebentar, menjadi lebih lembut, menundukkan kepala, bulu mata lebatnya terkulai, membentuk bayangan kecil di bawah mata. Sinar matahari menyinari profil wajahnya yang halus, terlihat keringat halus di ujung hidung dan bibirnya yang rapat tanpa warna. Suara bising orang di sekitar, lensa kamera berkedip seolah menghilang. Dunia hanya tersisa ujung jarinya yang gemetar halus dan rasa perih serta dingin yang samar tapi jelas dari luka. Dia menanganinya dengan sangat serius dan teliti. Pertama disinfeksi dengan iodin, lalu dioles salep, kemudian dibalut dengan perban bersih secara perlahan. Saat melakukan semua ini, dia terus tidak berbicara, hanya saja alisnya selalu mengerut dan bahunya. Aku lihat setelah selesai menangani lengan, dia berbisik, suaranya agak serak. Bahu benar-benar tidak apa-apa, hanya terbentur sedikit, mungkin agak ringan. Aku mencoba menolak, bagaimanapun posisi bahu kurang nyaman. Dia tidak berkata-kata, hanya mengangkat mata dan memandangku dengan tenang. Di mata indahnya yang masih memerah itu jelas tertulis keteguhan, dan sedikit permohonan yang sulit terlihat. Aku menghela napas, pasrah melepaskan tangan yang menutupi bahu, sedikit menarik bukaan kerah di dekat tulang selangka bahu kiri. Benar-benar sudah lebam, sebagian besar bengkak sangat tinggi. Tampak sedikit menakutkan. Napas Bai Ningbing hampir tak terdengar. Bergetar sebentar, dia mengambil botol lain, minyak obat untuk melancarkan darah dan menghilangkan memar. Menuangkan sedikit ke telapak tangan dan menggosoknya hingga hangat. Lalu meletakkan telapak tangannya yang hangat dengan lembut di area memar itu. Kehangatan yang tiba-tiba dan rasa sakit akibat tekanan membuatku mendengus. Telapak tangannya berhenti sejenak. Tekanannya menjadi lebih ringan. Mulai menggunakan ujung jari untuk memijat perlahan area luka dengan obat. Aroma pedas menyebar, bercampur dengan aroma lembut dan familiar dari tubuhnya. Ujung jarinya agak dingin, tapi telapak tangannya hangat. Satu persatu memijat untuk menghilangkan memar. Gerakannya kaku, bahkan agak canggung, tapi bisa merasakan kehati-hatian dan fokus yang dia kendalikan sekuat tenaga. Kami sangat dekat. Begitu dekatnya, sampai aku bisa melihat bulu halus di wajahnya, bisa merasakan napas lembutnya, mengelus kulitku. Rambut depannya menjuntai beberapa helai bergoyang lembut seiring gerakannya. Waktu seolah terentang panjang pada saat ini, kental dan lambat. Aku bisa merasakan tatapan tak terhitung di sekeliling dan mendengar bisikan serta bunyi rana yang tertahan. Tapi semua itu terhalang di luar ruang kecil yang tenang antara kami berdua. Dia menunduk, buku jari bergetar, keringat di ujung hidungnya tak kunjung hilang. Dia memijat begitu lama sampai kulit di sana hampir terbakar oleh telapak tangannya. Baru dia perlahan menghentikan gerakannya. Lalu dia mempertahankan posisi itu, tidak mengangkat kepala, juga tidak menarik kembali tangannya. Hanya berkata dengan suara yang sangat lembut, "Suyan, kamu masih begitu bodoh." Suaranya begitu rendah hanya kami berdua yang bisa mendengar dengan sengau berat dan sedikit desahan singkat yang nyaris tak terlihat tertahan. Padahal bisa saja tidak peduli. Jantungku menyentak kencang, diremas sesuatu dengan kuat. Rasanya asam dan perih. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi tenggorokan seperti tersumbat. Tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Akhirnya dia mengangkat kepala. Matanya lebih merah dari tadi, tapi pandangannya sudah jernih kembali. Bahkan disertai warna perlindungan dingin yang biasa. Dia menarik kembali tangannya, mengambil perban. Dengan teknik yang tidak terlalu terampil membalut bahuku beberapa
beberapa lapis. Dikencangkan, setelah semuanya selesai, dia cepat-cepat membereskan kotak P3K. Berdiri, mundur 2 langkah, menjauhkan jarak antara kami. Lukanya, jangan kena air, harus dibersihkan 2 kali sehari. Dia memberikan instruksi dengan sikap resmi. Pandangannya jatuh di wajahku, lalu dengan cepat beralih ke sutradara untuk urusan selanjutnya. Tolong kalian yang urus, aku akan pulang dulu untuk istirahat. Setelah berkata demikian, dia tidak lagi menatapku, dan aku juga tidak melihat siapapun. Berbalik dengan punggung tegak, ditemani asistennya, berjalan cepat meninggalkan lokasi syuting. Siluetnya masih ramping dan tegak. Langkahnya tidak sedikit pun terburu-buru, seolah-olah orang yang tadi berjongkok di depanku, dengan mata merah merawat lukaku. Suaranya tersedak, hanyalah halusinasiku, hanya bau minyak obat yang tersisa di udara. Namun sisa kehangatan di telapak tangannya di pundakku, suhu membakar di kulit, mengingatkanku pada semua yang baru saja terjadi, nyata dan tak terbantahkan. Aku duduk di atas batu, memandang siluetnya yang semakin menjauh. Luka di pundakku terasa nyeri sama, namun di dalam hati muncul perasaan kompleks yang sulit diungkapkan. Sutradara mendekat, menepuk pundakku. Suyan, hari ini berkatmu. Nanti kru program pasti akan berterima kasih padamu. Segera pulang dan istirahat. Ada yang dibutuhkan? Meski aku tersadar, tersenyum kecil. Tidak apa-apa, sudah seharusnya. Sutradara, warga desa sekitar juga berkerumun. Pujian yang beragam. Aku khawatir dengan lukaku. Aku menghadapi pikiran tapi sudah melayang jauh. Kalimat terakhir Bai Ningbing, dan matanya yang memerah, seperti adegan film slow motion, terus berputar di benakku. Suye, kau masih begitu bodoh, padahal bisa tidak peduli. Apakah dia menyalahkan kecerobohanku? Atau merasa sakit hati? Pikiran ini tumbuh liar seperti rumput liar. Tapi kemudian, aku teringat lagi pada sosoknya yang berbalik dengan tegas dan kata, brengsek, yang dingin itu. Sedikit perasaan lemah yang tidak pada tempatnya yang baru saja muncul, seketika dipadamkan oleh kenyataan yang dingin. Mungkin dia hanya peduli secara kemanusiaan atau sisa rasa tidak tega dari masa lalu. Hanya itu saja. Aku perlahan bangkit berdiri. Rasa sakit di bahu kiri mengingatkanku pada semua yang baru saja terjadi. Kerumunan orang perlahan-lahan bubar. Lapangan tempat menabuh genderang kembali menjadi luas dan kosong. Matahari terbenam di barat, mewarnai tepi langit menjadi merah debu yang megah. Aku menepuk-nepuk debu di tubuhku, berjalan selangkah demi selangkah menuju arah rumah. Kru acara pagi hari keesokan harinya dengan gegap gempita meninggalkan desa, kembali pada ketenangan seperti sedia kala. Seolah hiruk-pikuk beberapa hari itu hanyalah sebuah mimpi yang ramai. Hanya bekas-bekas syuting yang tertinggal di halaman rumahku, dan bahan obrolan sesekali warga desa selepas makan minum, membuktikan bahwa mimpi itu benar-benar terjadi. Hidupku sepertinya juga kembali ke jalurnya. Turun ke ladang mengurus kebun sayur, memasang beberapa batang bambu terakhir untuk para anggur. Memar di bahu kiri perlahan-lahan memudar, lecet di lengan sudah berkeropeng. Obat yang ditinggalkan Bai Ningbing sangat manjur, tapi aku tidak lagi menggunakan obat dengan label bahasa asing itu. Diletakkan di bagian terdalam lemari, bersama barang-barang lama yang tak lagi dibuka. Paman kadang bertanya secara tidak langsung, hari itu di Dianwazi, Nona Bai membalut lukamu. Aku lihat dia cukup khawatir. Aku mengangguk sambil melihat luka di tembok. Paman menghela napas, tak bertanya lagi. Gelombang di internet juga perlahan mereda. Kadang masih ada akun pemasaran yang membuat artikel tentang penyelamatan pahlawan dengan nuansa misterius. Tapi kemudian popularitasnya pun menghilang. Weboku menjadi sepi. Pesan pribadi dan perlahan berkurang. Akhirnya kembali sunyi. Ini juga baik. Kurasa ini jarak yang seharusnya ada. Dia adalah hati yang tak terjangkau. Translate_text. Aku hanyalah debu di tanah. Kebetulan yang bersilangan. Membawa riak yang tak penting. Lalu masing-masing melanjutkan orbitnya. Hingga suatu senja seminggu kemudian, aku sedang duduk di bawah pohon tua di halaman, memperbaiki sebuah cangkul dengan sisa cahaya terakhir. Paman pergi ke kota. Desa sangat sunyi. Hanya burung-burung yang pulang ke sarang berkicau. Suara pagar dibuka perlahan. Kukira paman sudah pulang. Tak kuangkat kepala. Paman taruh di panci. Panaskan sendiri, tak ada jawaban. Kuangkat kepala. Bai Ningbing berdiri di pintu pagar. Dia tak pakai topi. Hanya satu orang mengenakan kemeja putih sederhana dan celana jeans terang. Sepatu kanvasnya sedikit berdebu. Sinar matahari senja menyelimuti tubuhnya dengan pinggiran emas lembut. Angin malam menggerakkan rambut pendek di sisi kepalanya. Dia terlihat lebih ramping daripada saat merekam program. Tapi matanya bersinar, memandangku dengan tenang. Masih membawa kotak timah berkarat yang familiar itu. Jari-jariku yang memegang gagang cangkul tiba-tiba mengencang. Jantungku berdetak kencang tak terkendali. Waktu seolah berhenti pada saat ini. Di kejauhan asap dapur mengepul. Di dekat ayam-ayam pulang ke kandang. Dunia masih berputar sesuai ritme aslinya. Hanya halaman kecil kami yang ditekan tombol jeda. Bagaimana dia bisa datang? Bukankah programnya sudah lama berakhir? Bukankah dia seharusnya kembali ke dunianya yang gemerlap? Syuting? Menghadiri acara, bersinar seperti bintang, banyak pertanyaan bergulir di benakku. Aku tak bisa mengajukan satupun pertanyaan, hanya terdiam memandangnya. Melihatnya melangkah melewati halaman kecil, berjalan hingga di hadapanku. Sinar matahari sore memanjangkan bayangan kami, bersilangan di atas tanah lumpur. Dia berhenti tepat di depanku, pandangannya menyapu cangkul di tanganku, lalu kembali ke wajahku. Sangat tenang, tanpa amarah seperti di lapangan drum hari itu, juga tanpa kedinginan di luar mobil rumah. Sebuah ketenangan seperti kolam dalam yang tak kupahami. Lukanya sudah sembuh? Tanyanya dengan suara lembut. Sudah, kudengar suaraku sendiri yang kering
Ningbing hampir selesai. Dia mengangguk, tak berkata lagi, hanya mengulurkan kotak timah di tangannya ke hadapanku. Saya tidak langsung mengambilnya saat dia memegangnya. Dia berkata, daripada tidak bisa diragukan lagi. Saya ragu sejenak, meletakkan cangkul, mengusap keringat di telapak tangan di celana. Mengambil kotak itu, sangat ringan, sepertinya tidak ada isinya di dalam. Surat-surat tebal itu, tanya saya, bukankah katanya akan dibakar? Dibakar? Jawabnya singkat, tatapannya tertuju pada wajahku, seperti mengamati reaksiku. Kembali ke sungai asingku. Saya sejenak bingung bagaimana harus bereaksi. Apakah harus lega atau merasa lebih kecewa? Tapi dia mengubah topik pembicaraan. Dari tas kanvas yang dibawanya mengeluarkan sesuatu lagi. Itu adalah cangkang keras berwarna biru muda yang sangat biasa. Translate_text. Sudut buku catatan sedikit aus. Terlihat sering dibaca isinya. Aku menyimpan satu salinan. Dia menyerahkan buku catatan itu juga. Ucapannya datar seperti membicarakan cuaca yang membakar adalah obsesi masa lalu. Tapi ini menurutku kamu berhak tahu. Aku menatap buku catatan itu tanpa menerima. Jantung di rongga dada tulang rusuk bergetar membuat gendang telinga berbai. Ningbing. Aku menjilat bibir yang agak kering. Kamu tidak perlu seperti ini. Surat-surat itu tidak kuterima adalah masalahku. Kamu sudah tidak perlu lagi menggunakan cara ini. Aku bukan meminta pendapatmu. Suyan. Dia memotongku melangkah maju sedikit lagi. Jarak antara kami begitu dekat sampai bisa mencium aroma sabun bersih yang samar dari tubuhnya, bercampur dengan sedikit aroma parfum elegan kota jauh yang hampir layu. Dia mengangkat mata menatap lurus, masuk ke dalam mataku, seperti menyalakan dua api kecil yang keras kepala. Aku hanya datang untuk memberitahumu, dan juga memberitahu diriku sendiri. Dia berkata dengan jelas kata demi kata. 3 tahun, aku butuh 3 tahun untuk mencerna ketidakhadiranmu tanpa penjelasan. Kupikir aku sudah melepaskannya. Kupikir aku berhasil. Aku meraih penghargaan dan berdiri di tempat yang lebih tinggi, dilihat oleh lebih banyak orang. Menyukaiku, katakan padaku. Lihat sendiri, mengira tanpamu hidupku lebih baik dan lebih gemilang. Temponya tidak cepat, bahkan agak lambat. Setiap kata membawa beban. Tapi ketika aku mendorong pintu pagar ini, melihatmu berjongkok di sana seperti tak terjadi apa-apa. Saat memegang lobak, dia berhenti sejenak. Sudut bibirnya membentuk lengkungan sinis yang hambar. Aku langsung tahu aku salah besar. Aku menahan napas menatapnya. Semua kekecewaan dan kemarahan itu, ketidakrelaan dan kebingungan, mereka tak pernah hilang. Mereka hanya kusembunyikan di sudut yang bahkan aku sendiri tak bisa temukan. Lalu dengan mudah digali semua olehmu. Oleh halaman ini, dia menarik napas seperti mengumpulkan keberanian. Suyan, aku pernah membenci kesombonganmu, membenci kepergianmu tanpa pamit, membencimu, membuatku seperti orang bodoh yang meragukan dirinya sendiri, menyiksa diri. Aku bahkan pernah berpikir, jika bertemu lagi denganku, pasti akan memarahimu habis-habisan, atau langsung berpura-pura tidak kenal, membuatmu merasakan bagaimana rasanya diabaikan. Tapi tiba-tiba nada bicaranya berubah, suaranya mengecil, dengan getaran halus yang nyaris tak terdeteksi. Ketika melihat tiang itu menghantammu, pikiranku langsung kosong. Hanya ada satu pikiran di kepalaku, kamu tidak boleh terjadi apa-apa. Matanya sedikit memerah, tapi sorot matanya sangat terang. Dengan keras kepala menatapku, tidak mengizinkanku menghindar. Pada saat itu, aku langsung mengerti. Suyan membenci karena peduli dan marah. Translate_text. Karena belum bisa melepaskan rasa kesal dan jengkelku padamu. Tapi aku lebih takut kalau kau benar-benar celaka. Dia menggigit bibir bawahnya, seperti mengerahkan seluruh tenaga dalam tubuhnya. Baru bisa mengucapkan kata-kata berikut. 3 tahun sudah, aku sudah mencoba. Aku sudah mencoba mengisi semua waktu dengan pekerjaan, mencoba mengenal orang baru, mencoba mengatakan pada diri sendiri, kau hanyalah seorang penggembira yang tak penting dalam hidupku. Tapi tidak bisa. Dia menggelengkan kepala, air matanya akhirnya tumpah juga, mengalir di pipinya yang putih. Tidak bisa, Suyan. Aku tidak sanggup melihatmu terluka. Aku akan panik. Aku akan sedih. Melihat halaman ini, melihat pohon kesemek itu, melihat sumur itu, melihat semua hal yang berhubungan denganmu. Aku masih akan teringat. Dulu teringat kau bilang ingin menanam ladang semangka yang tak habis dimakan. Teringat sup kacang hijau dingin di tepi sumur di musim panas. Teringat dirimu memanjat pohon, jatuh saat memetik kesemek untukku. Lututnya lecet, masih tersenyum bodoh padaku. Air matanya mengalir lebih deras. Suaranya terseduh-seduh. Namun keras kepala terus membalik-balik waktu. Tidak membuatku melupakan Suyan. Dia hanya menyuling semua tentangmu menjadi anggur yang lebih keras dan pahit. Kupikir aku sudah berhenti, tapi begitu mencium sedikit baunya, langsung runtuh total. Aku berdiri di tempat, seperti dikenai mantra penahan gerak. Jadi dia mengusap air matanya dengan kuat, mengangkat dagunya, memandangiku dengan tatapan nyaris nekat. Aku tidak berniat lari lagi. Suyan, aku juga tidak mengizinkanmu lari lagi. Surat-surat itu adalah masa lalu. Hal-hal yang ingin kukatakan pada masa lalumu. Kau baca atau tidak? Tidak apa-apa, penyesalan sudah kuhamburkan. Anggap saja sebagai pertanggungjawaban untuk 3 tahun itu. Dia meletakkan buku catatan biru muda itu dengan lembut di batu sampingku. Tapi ini adalah hal yang ingin kukatakan pada dirimu yang sekarang. Dia mundur selangkah, tatapannya masih mengunci diriku erat. Suyan, aku bukan datang untuk menghitung utang lama, juga bukan datang untuk memohon kau berubah pikiran. Semua itu tidak ada artinya. Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku masih menyukaimu. Lebih dari kapanpun dia menyukaimu 3 tahun lalu. Tidak ada hubungannya dengan apakah aku seorang selebriti dimanapun kamu berada. Hanya berhubungan dengan Bai Ningbing. Angin malam bertiup,
menggerakkan rambut di dahinya, juga membawa aroma akrab darinya yang membuat jantungku berdebar. Kamu bisa terus bersembunyi, bisa merasa tidak pantas, bisa punya 10.000 alasan untuk menolakku. Itu adalah kebebasanmu, tapi menyukaimu adalah urusanku. Aku tidak bisa mengendalikannya. Kamu juga jangan berharap bisa mengendalikanku. Suaranya tidak keras, tapi sangat jelas, membawa ketegasan seperti tekad yang bulat, bergema dalam senja yang perlahan turun. Mulai hari ini, aku akan mengejarmu, dengan segala cara yang tidak mengganggumu, tetapi bisa membuatmu melihat, sampai kau jatuh cinta padaku lagi, atau aku benar-benar putus asa. Setelah selesai berbicara, dia seperti melepas beban yang sangat berat, menghela napas panjang dan ringan. Air mata di wajahnya belum kering, tapi dia menunjukkan senyum lega, bahkan sedikit kekanak-kanakan. Baiklah, aku sudah selesai bicara. Dia akhirnya menatapku dalam-dalam. Pandangan itu rumit, sulit dibedakan. Ada kelegaan, ada keras kepala, dan ada sedikit ketegangan yang tak mudah terlihat. Kemudian dia berbalik, langkahnya ringan dan mantap menuju pagar yang tadi dia lewati. Tidak menoleh, tidak memberi saya kesempatan untuk berbicara lagi. Saya akan berdiri di tempat seperti patung batu yang terkikis angin. Di tangan masih memegang kotak timah yang ringan itu. Di samping ada buku catatan biru muda yang berat itu. Matahari akhirnya benar-benar terbenam di cakrawala. Sinar terakhir langit ditelan oleh senja. Halaman menjadi gelap. Hanya ada cahaya lampu yang menyala dari rumah-rumah jauh. Angin malam yang sejuk berhembus di wajahku, tapi tidak bisa menghilangkan panasnya Bai Ningbing di hati. Setiap kata yang baru saja diucapkan bergema di benakku. Aku akan mengejarmu, sampai kau jatuh cinta padaku lagi, atau sampai aku benar-benar putus asa. Begitu langsung, begitu terus terang. Begitu Bai Ningbing tanpa basa-basi, tanpa coba-coba, dengan semua kartunya. Translate_text. Semua kerapuhan dan keberanian terbentang tanpa ragu di hadapanku, seperti setrika yang membara merah. Tanpa diduga menyentuh bekas luka yang kukira sudah sembuh. Sakit yang tajam dan darah yang membara membuatku tak bisa berdiri. Aku perlahan menunduk, memandangi kotak kaleng di tanganku, lalu melihat buku catatan yang tenang di atas batu tadi. Jadi ini apa? Kenangan yang telah berlangsung 3 tahun? Atau awal baru yang lebih kacau dan bergejolak? Aku tak tahu. Yang kusadari hanyalah kedamaian yang kujaga susah payah selama 3 tahun. Ruang hatiku yang kukira tak tergoyahkan. Di hadapan pemandangan tadi, rapuh dan mudah hancur. Ternyata aku tak pernah benar-benar melepaskannya. Aku hanya menguburnya bersama semua getaran yang terkait dengannya. Harapan dan rasa rendah diri, pengecut, bersama di kuburan terdalam hatiku. Itu hanyalah mimpi lama yang tak penting. Kini makam telah digali, cahaya menembus masuk, dan aku tak bisa lagi bersembunyi. Angin malam mulai berhembus, membawa aroma ladang dari kejauhan. Aku berdiri di sana sangat lama, sampai langkah kaki paman kembali terdengar di luar halaman. Aku seperti tersentak sadar, langsung menyambar buku catatan di atas batu tinta. Bersama kotak besi itu seolah-olah terhipnotis, berlari kembali ke kamarku, menutup pintu kamar, bersandar pada papan pintu yang dingin. Jantung masih berdebar kencang di dalam dada. Sudut keras buku catatan di tanganku mencetak telapak tangan terasa perih, seperti tatapan terakhirnya dan kata-katanya yang terukir di hatiku, meninggalkan bekas membara yang terang benderang, tak bisa lagi diabaikan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Bai Ningbing seperti mesin rekaman yang terus berputar di benakku. Setiap kata, setiap jeda, bahkan getaran halus di ujung suaranya saat berbicara. Mata yang memerah, pandangan yang keras, semuanya terlihat jelas hingga detail terkecil. Aku masih menyukaimu. Aku akan mengejarmu, sampai kau jatuh cinta padaku lagi, atau sampai aku benar-benar putus asa, langsung dan tanpa ampun. Seperti dirinya, saat kecil, apa yang diinginkan pasti harus didapatkan. Jika tidak dapat, akan berusaha dengan segala cara, sampai berhasil. Perbedaannya hanya saat kecil dengan merengek dan bertingkah, sekarang dengan pernyataan yang terang-terangan. Aku menyembunyikan wajah di bantal, berusaha mengusir suara dan gambaran itu dari pikiranku. Akhirnya aku duduk, menyalakan lampu. Di bawah cahaya lampu yang redup, buku catatan biru muda itu tergeletak tenang di dalam kotak besi di atas meja. Di sampingnya seperti saksi bisu. Aku menatap buku itu lama-lama, mengulurkan jari menyentuh sampul kerasnya, lalu menariknya kembali seperti tersengat. Melihat atau tidak melihat Berarti aku harus menghadapi perjalanan batinnya yang selama 3 tahun terlewatkan. Berarti aku harus membuka sendiri luka yang kupikir sudah sembuh itu, untuk melihat seberapa dalam lukanya. Tidak melihat, berpura-pura tidak ada dan terus menyembunyikan kepala dalam pasir. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi Bai Ningbing sudah mengambil sekop dan menggali lubang pasirku sampai habis. Kesal? Aku menggaruk-garuk rambut, akhirnya mengulurkan tangan dan mengambil buku catatan itu. Sangat ringan, namun lebih berat dari 1000 kati. Daun terbang itu kosong, membalik 1 halaman. Adalah tulisan tangannya yang indah dan kuat. Bukan kertas surat, adalah awal yang ditulis langsung di buku catatan. Tidak ada salam pembuka, juga tidak ada tanda tangan. Seperti buku harian pribadinya, dan juga seperti surat yang ditulis untukku, namun tidak pernah berniat dikirim. Suyan? Hari ini hujan di sini. Hujan di London sangat menyebalkan, lengket dan lembab. Tidak seperti kampung halaman. Entah hujan deras selalu selesai, atau tidak hujan sama sekali. Dulu saat hujan, kamu selalu tidak suka memakai payung. Mengatakan hujan gerimis terasa nyaman. Tapi setiap kali selalu dimarahi Tante Bai karena bodoh. Tanggalnya 3 tahun lalu, dia baru saja pergi ke luar negeri. Jari saya berhenti sebentar lalu terus menggulir ke bawah. Hari ini dipuji guru di kelas seni jadi senang. Ingin memberitahumu tapi baru ingat saat membuka kotak dialog. Oh, sudah diblokir olehmu. Suyan, kamu benar-benar bajingan. Dapat peran kecil. Tapi ada dialog
Dialog sutradara bilang saya punya bakat. Kalau kamu pasti akan mencibir dan berkata, tentu saja teman sebangkuku. Sayangnya kamu tidak ada bajingan. Dikucilkan oleh aktris satu grup. Mereka menertawakan logat saya. Tidak apa-apa. Saya akan buktikan pada mereka. Hanya agak lelah. Kalau kamu mungkin akan canggung menceritakan lelucon yang tidak lucu. Atau langsung menarik saya untuk makan. Baiklah, Suyan, saya ingin makan malatang di belakang sekolah. Ditambah banyak saus wijen. Si bajingan memenangkan hadiah. Hadiah yang sangat kecil. Tapi ini adalah penghargaan pertunjukan pertama saya. Berdiri di atas panggung, lampu menyilaukan sampai saya tidak bisa membuka mata. Banyak orang bertepuk tangan, tapi orang yang paling ingin saya lihat tidak ada. Suyan, apakah kamu melihat beritanya? Apakah kamu akan sedikit senang untuk saya? Sudahlah, kamu pasti tidak melihatnya. Bajingan, bermimpi tentangmu lagi. Bermimpi kamu berkata pada saya, Bai Ningbing jangan pergi. Tinggallah. Saya terbangun sambil tertawa, lalu menangis. _text Suyan, aku benci kamu. Sudah hari ke-100, kamu masih belum ada kabar. Suyan, apakah kamu benar-benar ada? Aku menolaknya. Suyan, hari ini ada yang mengungkapkan perasaannya padaku. Dia seorang kakak kelas yang sangat hebat. Aku menolaknya. Aku bilang sudah punya orang yang disukai. Dia sedang menungguku pulang. Lihat, aku bahkan bisa berbohong. Bahkan membohongi diri sendiri sampai turun salju. Salju pertama di London. Katanya kampung halaman juga turun salju. Suyan, kamu masih ingat janji kita untuk menonton salju pertama bersama? Selamat tahun baru. Suyan, tahun barumu sama sekali tidak bahagia. Suyan, aku lelah, aku tidak mau menyukaimu lagi. Suye sepertinya tidak bisa melakukannya. Suyan, jika ini yang kamu inginkan, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Lelucon terakhir yang tercatat berhenti 2 tahun lalu. Diriku agak berantakan, dan masih ada sedikit bekas kabur yang terhapus oleh noda air. Setelahnya adalah halaman-halaman kosong yang luas. Hingga halaman terakhir ada tulisan baru. Tinta itu sepertinya baru ditulis belum lama ini. Hanya 2 baris singkat. Aku sudah mencoba. Aku bilang tidak ada tanggal, tidak ada tanda tangan, hanya 6 kata ini, tertancap kuat di kertas. _text Saya menutup buku catatan, menutup mata. Dada terasa seperti tersumbat. Kapas yang basah kuyup, sangat berat dan pengap, menyumbat hingga sulit bernapas. Ternyata, saat saya mengira telah berbalik dengan Anggun memulai hidup baru, dia sendirian mengalami begitu banyak hal di kerajaan asing. Dari awal berbagi keluhan, berharap hingga kemudian kekecewaan, kebingungan, meragukan diri sendiri, hingga akhirnya putus asa. Berusaha menyerah namun tak mampu melepaskan setiap goresan yang terukir seperti pisau di hatiku. Pikir pengorbananku adalah kebesaran, adalah pengorbanan. Namun ternyata hanya pelarian pengecut. Aku biarkan dia mencerna sendiri di negeri asing. Rasa sakit ditinggalkan. Di setiap momen yang perlu dibagi dan kusampaikan. Menghadapi kekosongan dingin tanpa respon. Sementara aku bersembunyi di cangkang kura-kura yang kukira aman ini. Masih merasa bangga dengan kewaspadaan dan kebebasanku. Suyan, kau memang bajingan. Bajingan yang sok pintar dari ujung ke ujung. Saat fajar hampir tiba, aku baru tertidur lelap. Mimpi yang aneh dan berwarna-warni. Sebentar adalah Bai Ningbing. Di bandara, di meja merah, matanya merah menarik lengan bajuku. Sebentar lagi dia berdiri di podium penerimaan penuh cahaya, tapi dengan tatapan kosong. Sebentar lagi dia berdiri di malam kemarin di tengah bunga layu, berkata sambil menangis, aku masih menyukaimu. Saat terbangun, kepala terasa seperti mau pecah. Di luar jendela hari sudah terang, burung-burung berkicau riuh. Aku duduk di tempat tidur lama melamai buku catatan, tergeletak tenang di samping bantal, seperti setrika panas membara. Lalu aku membuat sebuah keputusan. Aku mengambil ponsel, membuka nomor yang sudah 3 tahun tidak dihubungi, tapi sudah hafal di luar kepala. Nomor belakang 1017, ujung jari menggantung di atas tombol panggil, bergetar halus, jantung berdetak sangat cepat, hampir mau keluar dari dada. Tarik napas, dalam tarik napas lagi tekan tombolnya. Bunyi sambung hanya berbunyi 2 kali, langsung diangkat. Cepat sekali seolah dia sudah menunggu telepon ini. Di ujung telepon sangat sepi, tidak ada suara, hanya desahan ringan yang terburu-buru, napas yang tak terdengar. Tenggorokanku terasa sesak, sangat kering, baru bisa mengeluarkan suara serak setelah membuka mulut. Bai Ningbing menjawab. Di ujung telepon terdiam, hanya ada suara arus listrik halus, dan napasnya yang nyaris tak terdengar. Aku menggenggam ponsel erat, ujung jari terasa dingin. Kata-kata yang telah dilatih berkali-kali dalam pikiran, kini tersumbat di tenggorokan, mengeras menjadi gumpalan suara. Aku mendengar suaraku sendiri serak tak karuan. Sudah lihat buku catatannya? Jawabannya sangat pelan, tak bisa dibaca emosinya. Maaf, 3 kata ini terasa hambar dan tak berdaya, tapi aku hanya bisa mengulanginya. Tidak, maaf, untuk semuanya. Sebuah desahan nyaris tak terdengar dari telepon. Suyan akhirnya berbicara. Suaranya terdengar melalui sambungan listrik, membawa serta sedikit kelelahan yang jauh dan ketenangan aneh. Maafmu, telah kukatakan pada diriku sendiri selama 3 tahun ini. 10.000 kali. Ku beritahu diriku bahwa aku tidak cukup baik. Jadi kau pergi karena aku tidak memahamimu, hingga membuatmu merasa lelah. Aku terlalu lengket, terlalu menyebalkan, terlalu percaya diri, mengira kau akan selalu menunggu di tempat. Suaranya sangat stabil, bahkan hampir tak bergejolak, namun setiap kata menghantam, menyebabkan rasa sakit menyebar di hatiku. Jadi jangan minta maaf lagi. _text Dia bilang maafmu menyangkal semua kesedihanku selama 3 tahun itu adalah bukti bahwa aku benar-benar hidup, meskipun sangat buruk. Jakunku bergerak tapi tak bisa bicara. Hidungku terasa sangat asam. Suyan, dia berhenti sejenak. Suaranya mengecil, dengan nada yang sulit ditangkap. Aku hanya menanyakan satu hal.
Kau tanya, aku langsung bilang ingin meraih telepon seperti jerami penyelam. Di seberang sana kembali hening beberapa detik, seolah mengumpulkan keberanian. Lalu kudengar dia bertanya, suaranya sangat pelan sekali, tapi seberat ribuan kilogram. Suyan? Sekarang kamu masih suka aku, bukan rasa bersalah, bukan kerinduan akan masa lalu, tapi orang yang sedang menatapku saat ini. Suyan, apakah kamu masih menyukai Bai Ningbing? Dunia seolah berhenti sejenak. Kicauan burung di luar jendela, gemerisik daun ditiup angin, gonggongan anjing samar dari kejauhan semuanya menghilang. Hanya tersisa detak jantungku yang berdebar seperti tulang rusuk. Tapi melalui arus listrik, terdengar napasnya yang lemah dan hati-hati. Dia sedang menunggu sebuah jawaban. Jawaban yang terlambat 3 tahun. Melintasi gunung dan laut, memikul banyak kesalahpahaman dan luka. Aku menutup mata. Yang terlintas bukanlah kenangan 20 tahun terakhir. Tapi setiap momen hidup dan menyakitkan setelah pertemuan kembali. Adalah tatapan matanya yang langsung menjadi dingin saat mendorong pintu pagar. Translate_text. Dialah yang pingsan di halamanku, wajah pucat dan rapuh. Dialah yang memarahiku dengan mata merah saat menyebutku bajingan, luka tersembunyi di kedalaman matanya. Dialah yang berjongkok di tempat latihan drum, tangan gemetaran merawat luka, keringat halus di ujung hidungnya. Adalah air matanya di senja kemarin, namun punggungnya tetap tegak. Dengan putus asa berkata, saat aku mengejarmu, cahaya api tak padam di matanya. Semua perasaan yang sengaja kusingkirkan dan kutekan dengan paksa, bagaikan arus musim semi yang mencair, menerobos tanggul penipuan diri, mengalir deras dan bergelora, tak terbendung lagi. Suka adalah gejolak hati di masa muda, adalah teman sepanjang masa remaja. Sampai saat ini, aku baru mengerti. Suka adalah meski terluka habis-habisan, meski terpisah waktu dan kesalahpahaman. Saat melihatnya lagi, jantung tetap akan berdetak tak terkendali untuknya. Suka adalah meski tahu jalan ke depan mungkin masih berliku, tapi tak tahan lagi hidup tanpa bekasnya. Dua kata, suka, keluar dari tenggorokanku dengan kering namun sangat jelas. Tanpa ragu, di seberang telepon, napasnya seolah terhenti sesaat. Lalu kudengar ia menarik napas lega yang sangat pelan, dengan sedikit sengau yang tercekat. Ulangi sekali lagi, katanya suaranya melunak. Dengan sedikit keras, kepala sedikit manja, seperti gadis kecil yang tak akan berhenti sebelum mendapat jawaban yang memuaskan. Hatiku pada saat itu meleleh sepenuhnya. Dia menyukai pengulanganku. Suaranya lebih stabil, dengan kelembutan dan ketegasan yang bahkan tak ia sadari. Bai Ningbing, aku menyukaimu, bukan di masa lalu, tapi sekarang dan selalu di telepon. Dari seberang terdengar suara isakan tertahan yang ringan, namun seperti wajah yang membara, membakar semua baju besi dan kepura-puraanku. Suye, ia menangis namun seolah tersenyum. Kau benar-benar bajingan, membuatku menunggu begitu lama. Tenggorokanku tercekat, mata berkaca-kaca. Aku memang bajingan, lalu apa yang akan kau lakukan? Dia membawa senjata sambil menangis dan bertanya, seperti anak kecil yang meminta penjelasan. Aku menatap keluar jendela. Cahaya pagi tepat menyinari halaman kecil yang tenang yang telah kujaga selama 3 tahun. Kamu bilang tadi malam kamu mengejar aku. Aku berkata perlahan, sudut bibirku tak sengaja terangkat. Sekarang giliranku mengejar kamu. Boleh, Bai Ningbing, aku bukan lagi orang bodoh yang angkuh 3 tahun yang lalu. Aku masih tidak pandai berkata-kata manis. Mungkin masih tidak bisa mengatur listrik dengan baik. Juga tidak bisa memasuki duniamu yang gemerlap bintang. Tapi aku punya sehalaman, semangka yang tak habis dimakan. Ada sumur tua yang bisa mendinginkan sup kacang hijau. Ada kemampuan memanjat pohon dan memetik buah kesemek. Meski mungkin masih akan jatuh. Dan ada satu yang terlambat terlalu lama. Translate_text. Tapi yang pasti, hanya ingin mencintai hatimu. Aku berhenti sejenak. Merasa ada cairan hangat mengalir di wajah. Apakah kau mau memberi si brengsek ini sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri? Hanya mengejar dirimu? Tangisan di ujung telepon berhenti. Hanya tersisa keheningan beberapa detik yang terasa seperti satu abad. Lalu kudengar suaranya yang sengau, tapi sangat jelas dan terang. Tergantung penampilanmu Suyan. Kalau kali ini kau berani lari lagi, meski harus membalik seluruh tanah di dunia, akan kucari dan ikat kau di sampingku, mengganggumu seumur hidup. Aku tersenyum. Air mata malah makin deras mengalir. Baik. Kaki patah pun takkan lari lagi. Sinar matahari tanpa ampun menyinari ruangan, menerangi buku catatan biru muda di atas meja dan kotak besi berkarat di sampingnya. Debu berputar lembut dalam pilar cahaya, bagai musim dingin panjang yang tak berujung. Akhirnya musim dingin tiba dengan penebusan yang lembut. Tapi untungnya waktu belum habis. Kita belum tua. Untungnya setelah ribuan gunung dan sungai, saat menoleh tiba-tiba, kau masih ada, aku pun masih ada. Tamat. Cerita tambahan tentang dia yang berpura-pura menjadi jahat ini. Bai Ningbing punya hobi yang tak diketahui orang. Sangat suka melihatku kalang kabut. Hal ini baru kusadari sepenuhnya di bulan ketiga pernikahan. Hari itu aku pulang kerja. Begitu membuka pintu langsung merasa suasana tak biasa. Lampu di dalam ruangan tak dinyalakan. Hanya sedikit cahaya yang masuk dari celah tirai. Cahaya senja yang tersisa. Di udara ada aroma parfum samar yang biasa dia pakai. Biasanya dia lebih tebal membekukan es. Aku meletakkan kunci. Di dalam ruangan keras timur bukan keras. Pintu kamar terbuka setengah. Aku mendorong pintu terbuka. Lalu terdiam di luar pintu. Membelakangi aku di samping pintu, duduk di tempat tidur kami, menggunakan salah satu kemeja lamaku yang digenggam. Longgar dan besar menampakkan leher dan tulang selangka yang putih. Rambut diikat longgar dengan beberapa helai rambut terurai di samping. Pemandangan ini sebenarnya sangat indah. Jika saja di tangannya tidak memegang pisau cutter yang berkilau dingin, yang biasa kugunakan untuk membuka paket, dan sedang menggunakan ujung pisau dengan santai menggores-gores kotak kayu yang familiar di atas tempat tidur. Itu adalah kotak kecil dari rumah lamaku. Isinya tidak ada yang berharga, hanya beberapa dokumen lama dari masa sekolah, beberapa koin, dan beberapa lembar foto bersama
bersama dengan teman sekelas saat lulus SMA telah kembali. Dia tidak menoleh, suaranya ringan dan melayang, dengan sedikit kemalasan yang tidak biasa. Gerakan tangannya berhenti, ujung pisau di atas tutup kotak kayu, menggoreskan warna halus. Sheng, hatiku berdebar-debar melihat pemandangan ini. Suasana dan dialog ini sangat mirip dengan adegan di mana antagonis wanita dalam drama thriller melodramatis yang dia paksa saya tonton bersama muncul. Aku menenangkan diri. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Bertanya dengan nada sesantai mungkin. Dia akhirnya berbalik, wajahnya tanpa ekspresi, matanya agak kosong, tapi sudut bibirnya menyungging senyum tipis yang aneh dan menyeramkan, sedang mencari sesuatu. Mengangkat foto lama yang menguning di tangannya. Itu adalah foto kelulusan SMA-ku. Aku berdiri di sudut barisan belakang tersenyum polos mencari apa? Aku duduk di sampingnya. Sofanya sedikit turun. Dia menoleh menatapku. Cahaya matahari sore tepat menyinari setengah wajahnya. Bulu mata membayangi panjang di bawah mata. Cari-cari dia menunjuk perlahan dengan ujung pisau. Di foto, seorang sosok perempuan buram di sebelahku. Ini siapa ya? Aku mendekat untuk melihat wajah perempuan dengan kuncir kuda. Karena sudah lama, agak buram, tapi garis wajah masih samar-samar terbaca, seperti ketua kelas. Aku berusaha mengingat. Translate_text Hang? Saya tidak ingat dengan jelas. Benarkah? Dia menarik nada suaranya yang murah. Ujung pisau mengikuti kontur tubuh perempuan itu dengan lembut. Tapi bagaimana mungkin saya ingat dia pernah mengirimkan surat cinta untukmu? Ada hal seperti itu. Saat SMA saya hanya terpaku pada Bai Ningbing. Sama sekali tidak mempedulikan surat cinta dari orang lain. Siapa yang mengirimnya? Kapan? Ekspresi bingung saya sepertinya membuatnya terhibur. Ya, dia terkecil ringan, meletakkan foto dan kata. Tiba-tiba mendekat dengan wangi sampo saya, dan kehangatan tubuhnya menyatu dalam kehangatan. Suyan? Dia mengulurkan jari-jarinya yang dingin, suara direndahkan, rendah hati dengan kelembutan yang disengaja dan patologis. Masa lalumu tidak kusertai, sangat disayangkan. Kelopak mataku berkedut, tapi ujung jarinya perlahan meluncur ke bawah, berhenti di jakunku, menyentuh dengan samar. Masa kini dan masa depanmu setiap detik hanya milikku, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dari detak jantung hingga napas, semua milikku. Dia menatap mataku, perlahan dan jelas mengucapkan kata demi kata. Jika kudapati di sini, ujung jarinya menunjuk. Jantungku berisi orang lain. Dia berhenti sebentar, tiba-tiba tersenyum manis, mendekat ke telingaku dengan napas hangat, menyembur di daun telinga. Akan kubicinkan kamu, dikunci di ruang bawah tanah. Setiap hari hanya melihatku, hanya memikirkan aku dan hanya bisa berbicara denganku. Bagaimana? Ya, Suyan. Aku diam dalam kesunyian selama 10 detik. Aku menatap wajahnya yang begitu dekat. Wajah yang cantik, tanpa cacat itu, berusaha mempertahankan ekspresi obsesif dan muram. Tapi di kedalaman matanya, kenakalan yang begitu familiar, kepuasan kecil karena berhasil, dan bulu mata yang sedikit bergetar, sepenuhnya mengkhianatinya. Aku menghela napas, mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Bai Ningbing yang masih mengganggu jakunku. Aku memanggil nama lengkapnya. Dia berkedip. Pertama, aku berkata dengan tenang, yang mengirim surat cinta padaku di SMA adalah ketua kesenian kelas sebelah, bukan ketua kelas. Kamu salah ingat orangnya. Bai Ningbing, ekspresi yandere di wajahnya retak membentuk celah. Kedua, aku melanjutkan, pisau cutter itu baru kubeli kemarin. Mata pisaunya belum dibuka, plastiknya pun belum dilepas. Tidak capek kamu mengayunkan gagasnya saja selama ini? Bai Ningbing menunduk melihat senjata di tangannya. Ujung telinganya memerah dengan kecepatan yang terlihat mata. Ketiga, aku menarik tangannya ke bibirku, mencium ujung wajahnya yang dingin, memandangnya dengan putus asa. Kalau mau main peran, bisa langsung bilang. Ruang bawah tanah tidak ada, tapi loteng baru kuras kemarin. Mau kemana saja boleh. Bai Ningbing benar-benar kehilangan kendali. Suyan, kamu sangat menyebalkan. Dia melepaskan genggamanku dengan kasar. Ekspresi dingin dan muram di wajahnya tiba-tiba runtuh, berubah menjadi kemarahan dan rasa malu yang memuncak. Tidak bisakah kamu bekerja sama sedikit? Aku sudah mempersiapkan perasaan ini sepanjang sore. Aku tak bisa menahan tawa, mengulurkan tangan dan memeluknya beserta bajunya ke dalam pelukanku. Aku sudah bekerja sama. Aku menggosok-gosokkan kepala ke atas kepalanya, mencium aroma di tubuhnya yang membuatku tenang. Bukankah aku sangat serius dalam ketakutan? Di mana ada rasa takut? Dia bergulat dalam pelukanku. Tinjunya menepuk bahuku tidak terlalu keras. Bukankah aku sangat bodoh? Jelas sudah melihatnya. Itu karena aku mengencangkan pelukan, menggenggamnya lebih erat. Translate_text menunduk mencium ujung telinganya yang memerah. Berbisik tertawa betapa lucunya istriku pura-pura jadi penjahat. Sungguh sangat menggemaskan. Menggemaskan sampai aku hanya ingin menekanmu di ranjang dan membuatmu menangis. Tubuhnya kaku sejenak, lalu sepenuhnya melunak. Menyembunyikan wajahnya yang memerah di lekukan leherku. Siapa yang mau menangis? Suara teredam terdengar. Tidak ada daya ancamannya. Aku memeluknya sambil memandang keluar jendela. Sinar matahari terakhir tenggelam di cakrawala. Di dalam ruangan perlahan diselimuti senja. Jadi aku membelai punggungnya dan bertanya pada guru Bai. Hari ini menonton naskah apa lagi? Perlu berlatih denganku. Dia bergerak-gerak dalam pelukanku. Suaranya semakin kecil. Translate_text. Ada sebuah lelucon yang bilang menguji pacar apakah akan ketakutan oleh yandere. Aku tertawa. Lalu kamu menguji apa? Dia diam sejenak. Tiba-tiba mendongak di senja, matanya berkilauan. Dengan sedikit uap air yang belum hilang dan kepercayaan serta kelembutan yang sepenuhnya, aku mengulurkan tangan, dia mendekat, dengan lembut mencium sudut bibirku. Suaranya lembut dan manis. Suamiku adalah seorang bodoh, sudah tahu. Tidak membongkarku, malah menemani aku bermain. Hatiku meleleh, menyandarkan dahi padanya. Ya,
Karena kamu ingin bermain, aku akan menemanimu bermain ingin berulah. Aku akan menemanimu berulah. Aku tersenyum dan menciumnya. Aku akan menjadi rekan kejahatanmu seumur hidup. Jenis yang mana dia tidak berbicara, hanya memelukku lebih erat. Ruang menjadi hening. Hanya tersisa napas dan detak jantung yang saling terjalin. Lama sekali, dia berbisik, Suyan, aku tidak benar-benar ingin mengurungmu. Aku tahu, tapi aku benar-benar akan cemburu. Dia menggesek daguku, bahkan yang kamu sendiri tidak ingat. Keributan lama, aku tertawa, dada bergetar. Maka masa lalu, sekarang, dan masa depanku akan merepotkan. Guru bayi sendiri yang mengawasi. Pemeriksaan ketat, tidak beranjak selangkah pun. Akhirnya dia tersenyum, matanya melengkung seperti bulan sabit yang indah. Baiklah, cap berlaku, tidak bisa dibatalkan. Lampu-lampu kota menyala di luar jendela. Sementara pertunjukan kami baru saja selesai memainkan drama intimidasi palsu. Ekstra selesai.